Oke, selamat datang semuanya di kelas Basic Fundamental Analysis. Hari ini kita akan belajar tentang fundamental ya. Jadi apa itu perusahaan bagus, apa itu perusahaan gorengan, terus ngecek ini perusahaan murah apa mahal, itu semua kita akan ngecek di sini. Jadi bakal lebih lama. Kalau kemarin udah pernah ikut kelas teknikal, siap-siap otaknya bakal lebih panas daripada teknikal. Teknikal kan gampang tuh ngelihat gambar, oh naik, oh turun gitu. Nah, kali ini kita akan sedikit lebih mikir. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, sebelum itu pastikan kalian udah follow di Instagramnya kita ya untuk semua berita atau informasi yang ada kelas, ada apapun itu biasa kita post di Instagram. Jadi kan kalau di grup kadang ketutup ya, ketimpa gitu. Kalau di Instagram kan kalian gampang lihat mana yang paling terakhir ada kelas apa gitu. Nggak terlalu sering di post juga kok. Nah, terus jangan lupa saya juga ada channel YouTube. Kalian kalau banyak mau ngulang atau belajar itu bakal ada kita post lagi ntar di YouTube gitu. Jadi kalian bisa subscribe, kalian bisa nonton nanti video-videonya, terutama yang di playlist ya. Jadi kalau nanti di YouTube kalian bisa klik di bagian playlist ini, nanti ada video yang khusus untuk analisa teknikal, analisa fundamental, semua saya kumpulkan di playlist. Nah, kita masuk aja langsung ke pembahasan perusahaan. Di depan kalian, di layar kalian saat ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, logo perusahaan, kita bakal banyak tahu. Ya jelas kan, ini semua orang hampir banyak yang tahu ya, Unilever, Starbucks, Kalbe Pharma, RCTI, BCA. Nah, kalau kita disuruh milih perusahaan, kita disuruh nggak tahu nih, bener-bener masih baru nih. Terus kalian disuruh beli, kalau kalian yang beli perusahaannya apa gitu, pasti bakal banyak orang yang beli Unilever, BCA, terlepas dari harga ya. Terus mungkin beli ada yang beli Matahari, mungkin ada yang beli RCTI, Kalbe Pharma gitu. Nah, tapi akan lebih jarang orang pasti pilih TPS, akan jarang orang beli Bumi Resource gitu. Kenapa? Karena setidaknya yang paling sering kita lihat itu logo-logo yang bakal kita pilih pertama. Kenapa kita milih pertama? Ya karena kita tahu kita pakai barangnya mereka, terus banyak juga kita ketemui gitu. Jadi kan kita jadi lebih percaya gitu sama perusahaannya dibandingkan perusahaan yang kita tuh nggak pernah dengar nih, ini perusahaan apa, logonya aja sendiri kita nggak pernah lihat gitu. Atau yang kayak begini, ini perusahaan apa nih, food, makanan apa yang dijual gitu. Nah, pasti kita akan memilih perusahaan yang familiar ke kita. Kenapa kita milih itu? Nah, ini kelihatan. Ini kalau pasti paling banyak yang milih logo perusahaan-perusahaan di sini. Ya ada BCA, Starbucks, Unilever, Kalbe. Nah, ini kalau dilihat dari pendapatannya mereka, nah ini kelihatan nih pendapatannya Starbucks itu dari tahun 2011 sampai 2019 itu naik terus. Nah, cuma kan kelihatan nih ini lagi Covid nih, ini kelihatan lagi pada turun nih yang terakhir. Tapi lihat BCA, kenapa BCA itu harga sahamnya nggak turun dalam, yang ada naik terus? Dapat dilihat pendapatannya BCA itu naik terus. Bahkan waktu 3 bulan pertama Covid ini pun masih cenderung naik nih pendapatannya BCA. Makanya ini bagus banget gitu. Atau Unilever, ini Unilever pendapatannya juga naik terus konstan. Kalbe Pharma, walaupun kalian pasti jarang mau beli sahamnya Kalbe Pharma, ini pendapatannya Kalbe Pharma. Jadi obat-obatannya Kalbe Pharma itu ya cukup laku ya di masyarakat gitu, sehingga makanya kalau orang berobat kan mana lagi kita nyari obat, pasti kan rata-rata obatnya itu dari Kalbe Pharma semuanya, mau itu di apotik, mau itu yang di tempat lain, mau itu di klinik, itu rata-rata obatnya juga disuplai dari Kalbe Pharma. Jadi akan jadi lebih, kita tahu oh barangnya tuh yang kita makan gitu loh, bukan barang yang nggak pernah kita makan terus bakal kita beli barangnya, kan nggak mungkin. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti RCTI, tadi Bumi Resource, TPS Food, Matahari, ini kelihatan ya labanya RCTI itu cenderung stagnan, cuma di situ-situ doang gitu. Kemarin ngedrop cukup dalam tapi mulai naik lagi, tapi ya stagnan cuma di situ-situ aja, beda sama yang tadi di awal. Apalagi Bumi Resource nih tahun 2015 nih labanya turun banget sampai hampir nol nih, pendapatannya hampir nggak ada sampai 2018 gitu, baru sekarang mulai naik lagi. Terus atau ini Matahari pendapatannya sejak muncul Tokopedia, nah ini mulai turun nih pendapatannya mereka gitu. Jadi ya wajar kalau harga sahamnya kok turun terus ya Matahari, ya wajar, kita bisa lihat dari pendapatannya aja kelihatan gitu. Atau ini TPS Food, ini kalau ada yang nggak tahu, TPS Food itu jualan beras.
kode sahamnya dulu AISA, sekarang udah disuspend gitu. Ancamannya delisting, dikeluarkan dari bursa karena kemarin waktu tahun 2017 ada oplos beras, makanya waktu di sini labanya mereka anjlok banget, turun gitu sampai rugi karena ketangkep sama polisi lalu dibekukan aktivitas jualan berasnya gitu. Jadi dari sini aja kita tahu perusahaan-perusahaan mana yang kita milih, dan kalau untuk nabung jangka panjang akan tentu lebih aman perusahaan-perusahaan yang seperti ini nih. Ini akan lebih jauh lebih aman gitu kalau untuk ditahan jangka panjang. Kenapa? Karena labanya sendiri juga naik terus, jadi kita juga enak megangnya. Nah, ketika kita berbicara pada fundamental, kita tuh banyak belajar tujuannya buat apa sih fundamental ini. Nah, tujuannya karena kita jadi banyak tahu, kita tahu TPS Food ini jualan beras, Matahari Mall ini jualan baju, RCTI ini media, MNCN gitu kan. Nah, jadi kita bisa mengurangi resiko karena kita tahu perusahaan ini rugi, perusahaan ini untung. Jadi kita nggak mungkin beli perusahaan yang rugi atau kata orang sih gorengan gitu kan. Nah, jadi kita akan cenderung lebih aman gitu dibandingkan kita nggak tahu kita beli saham apa, sahamnya turun terus gitu. Itu pasti akan resikonya tinggi. Atau misalnya ini ada satu perusahaan Garuda Indonesia. Nah, dipikir Garuda Indonesia ini kacang Garuda, jualan kacang Garuda, kan pasti salah gitu. Terus karena salah ya pasti belinya juga pasti salah, terus resikonya juga pasti besar gitu. Nah, ketika kita mengurangi resiko, kita berusaha untuk meningkatkan keuntungan. Jadi kalau resiko kita udah tipis, udah rendah banget, yang ada kan sisanya untung. Tapi kalau resiko kita besar, nah kan masih banyak tuh potensi untuk turun gitu dibandingkan potensi untuk naik. Makanya ketika kita mengurangi resiko, kita meningkatkan keuntungan di saat yang bersamaan. Makanya katanya George Soros, it's not whether you are right or wrong that's important, but how much money you make when you are right and how much you lose when you are wrong. Jadi di saham itu nggak mungkin kita bisa untung terus-terusan tiap hari untung terus, itu nggak mungkin. Pasti ketika kita beli ada pernah satu kali saham kita turun gitu. Nah, bukan masalah kita selalu benar dalam memprediksi saham, tetapi permasalahannya adalah seberapa banyak uang yang kita hilang ketika kita salah, tapi seberapa banyak kita bisa mencetak keuntungan ketika kita benar. Itu yang paling penting sebenarnya. Ini kata-katanya George Soros, trader puluhan tahun yang isunya waktu tahun 98 itu gara-gara satu orang ini yang bikin Asia itu semua lagi krisis. Cuma karena satu orang aja gitu. Nah, ketika kita berbicara pada tadi ya, mengurangi resiko, meningkatkan keuntungan, itu ibaratnya seperti ini. Ada satu warung kopi ini 1 tahun untungnya 1 juta. Oke? Nah, terus kita ditawarin, Pak, beli dong warung kopi saya, untungnya 1 tahun 1 juta. Berapa banyak uang yang menurut kita wajar untuk kita beli warung kopi ini? Gitu. Pasti ada orang bilang 10 juta deh karena 10 tahun. Balik modalnya kalau 1 tahun untungnya 1 juta. Nah, berarti ketika saya berinvestasi 10 juta, saya beli perusahaannya 10 juta, berarti saya akan habis uang maksimal adalah 10 juta resikonya kita. Nah, dengan pengembalian 1 tahun 1 juta, maka balik modalnya cuma 10% dalam 1 tahun. Tapi kalau kita bisa beli warung kopi ini di harga 5 juta, berarti resiko kita turun dari 10 juta cuma jadi 5 juta. Gitu. Nah, karena kita belinya lebih murah, berarti return of investment-nya kita juga jadi lebih besar, keuntungan kita jadi lebih besar. Apalagi kita bisa beli di harga 2 juta untuk perusahaan yang untungnya 1 tahun 1 juta. Gitu. Nah, pasti banyak yang bingung, emang ngaruhnya di situ ya? Emang bisa ada perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang untungnya 1 juta tapi dijualnya 2 juta? Ada, banyak gitu. Nggak banyak sih, jarang. Justru itu yang kita cari gitu. Makanya kalau kalian baca kok ADMF naik terus, nah nanti kita juga bisa sambil lihat tuh ADMF kok bisa naik terus. Nah, makanya Warren Buffett selalu bilang risk come from not knowing what you're doing. Jadi kalau kita nggak tahu kita beli saham apa, terus kita cuman asal-asalan ikut-ikutan, ya kita juga pasti akan resikonya besar gitu. Makanya di JUC, di kelasnya JUC, kita selalu mengajarkan nasabah-nasabah kita untuk kalau bisa cari tahu dulu ini perusahaannya apa sebelum kalian beli gitu. At least nanya. Nah,
Banyak orang alasan beli sahamnya itu begini, dengar dari temennya bilang beli saham A, dia ikutan. Beli saham B, dia ikutan. Terus ketika harganya lagi naik, terus lihat dari grafik atau lihat dari sistem, harganya lagi plus 20% gitu. Atau kata yang kemarin lihat dari RTI, lagi rame gitu, yang top gainers. Dia beli yang top gainers, ternyata habis itu turun gitu. Nah itu harganya, itu juga paling banyak tuh orang sering beli karena itu. Terus ada isu mau bagi dividen besok, terus akhirnya dia mau beli gitu. Ada juga karena kode bagus gitu kan, misalnya nama sahamnya Hoki misalnya gitu kan, wah ini kalau saya beli Hoki ini pasti ke depannya gitu. Tanpa nggak ngerti tapi ini perusahaan Hoki itu jualan apaan. Atau di grup-grup saham tuh lagi rame dibahas nih, wah beli ini enak nih, lagi untung gitu. Sama saya baru mau masuk nih, nyoba. Nah ini adalah alasan-alasan yang paling sering membuat orang itu jadi salah invest atau salah beli gitu, karena masuknya itu bukan karena analisa, tapi masuknya itu karena dengerin orang lain gitu. Jadi bukan analisa yang dipakai untuk membeli saham gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita lihat kinerja perusahaannya seperti apa, fundamentalnya gimana, dividennya itu berapa besar. Jadi memang bagi dividen, tapi dividennya tahun depan turun nggak, tahun depan naik nggak, atau tahun depan tetap nggak, itu juga penting gitu. Terus pengembalian investmentnya kita, lalu perusahaan ini siapa yang punya, laporan keuangannya gimana. Nah itu yang kita pelajari di fundamental. Nah fundamental itu pendekatannya dua ya, ada yang top down dari atas ke bawah, ada yang bottom up dari bawah ke atas gitu. Nah di sini saya jelasin lebih rinci. Jadi kalau kita berbicara pada kondisi ekonomi, nah kondisi ekonomi itu selalu kita hubungkan dengan suku bunga, nilai tukar, dengan daya beli. Jadi kalau dibilang, Pak, Indonesia tuh krisis nggak sih? Kalau saya bilang belum. Kenapa? Karena suku bunga kita turun terus, Wismin itu bagus, nilai tukar kita masih cukup stabil di area 14 ribuan pokoknya masih stabil, nggak kayak 98 yang tiba-tiba melemah terus sampai gede banget. Terus daya beli kita, ya kemungkinan daya beli kita yang turun. Jadi permasalahan paling besar sebenarnya adalah daya beli gitu. Karena daya beli kita turun, makanya IHSG kita diprediksi turun gitu. Dan itu sudah diprediksi, dan itu sudah turun dari bulan Maret, di mana prediksi itu sebenarnya untuk 6 bulan ke depan gitu. Jadi sebenarnya ya sekarang ini udah price in. Jadi kalau orang nanti keluar GDP Q2-nya turun, wajar gitu. Kenapa? Karena memang kita udah prediksi daya beli kita pasti turun karena corona gitu. Nah yang penting 3 ini terpenuhi dan 3 ini aman. Jadi kalau krisis 3-3-nya harus terpenuhi. Suku bunga itu naik terus, nilai tukar melemah terus ya, rupiah melemah terus, sama daya beli turun. Nah ini baru bisa kita bilang krisis gitu. Selama 3 ini masih aman, itu aman. Makanya kalau kalian baca negara-negara yang sudah krisis ya, kayak Turki, Brazil, itu Venezuela, itu rata-rata 3 ini yang terpenuhi. Suku bunganya naik terus, nilai tukarnya melemah, daya belinya turun. Nah itu baru krisis dan itu parah gitu. Yunani beberapa tahun lalu itu juga 3 kondisi ini. Tapi kan kita nggak bisa milih nih di Indonesia atau di luar. Nah ketika kita nggak bisa milih, ya udah kita cuma bisa di Indonesia. Kita milih ke industrinya. Di Indonesia ada banyak industri, ada banyak sektor, pertanian, pertambangan, terus perbankan, consumer, properti, itu ada banyak banget. Nah, kita lihat dari industri yang paling bagus yang mana. Itu lihat dari regulasi ya, pemerintah, aturan pemerintah mendukung apa enggak. Permintaan penawaran itu juga harus dilihat. Jadi permintaan penawaran tuh kayak batubaranya naik apa enggak untuk perusahaan batubara, atau Medco, Elsa, perusahaan minyak, harga minyaknya naik atau enggak, atau perusahaan kayak TKIM atau BRPT, TPIA. Nah itu kalau minyak naik dia jelek gitu, tapi kalau Medco, Elsa minyak naik mereka bagus. Atau misalnya Cepin, Java yang jualannya ayam, nah kalau harga jagung naik dia jelek. Atau Indofood, itu kita lihat di harga gandum. Kalau harga gandumnya naik dia jelek karena dia produksinya jadi lebih mahal karena beli gandum gitu. Jadi semua perusahaan itu pasti ada related ke permintaan sama penawarannya gitu. Jadi ntar kita bakal jadi lebih tahu, berarti industri ini lagi bagus gitu. Misalnya kayak
berarti industri farmasi ini lagi bagus, terus mungkin telekomunikasi masih cukup oke, gitu. Nah, lalu tinggal lihat kita kompetisinya siapa saingannya. Jadi kalau saya sih gak terlalu seneng untuk perusahaan yang terlalu monopoli. Saya senang perusahaannya itu punya kompetisi yang bagus. Jadi misalnya kayak Bank BCA, dia kan ada saingan tuh, ada Bank BRI, BNI, Mandiri. Nah, dia bisa kompetisi. Jadi di antara bank perbankan itu BCA masih nomor 1. Orang masih tetap nyari BCA. Berarti kita bisa bilang BCA itu nomor 1 di industri perbankan gitu. Sehingga ya kalau kita tahu BCA nomor 1, ya ngapain gue beli BNI, ngapain gue beli bank-bank lain yang sebenarnya nomor 2, nomor 3 gitu. At least pasti yang pertama kita bakal lihat dulu. Tinggal nanti masalahnya tinggal lihat sendiri analisa perusahaannya. Bank BCA valuasinya murah atau mahal? Manajemennya gimana? Prospeknya Bank BCA gimana? Nah, itu semua nanti kita cek. Nah, kalau di kelas free basic fundamental hari ini kita akan cuma berbicara pada valuasinya aja gitu. Oke, jadi ini ada beberapa industri di pasar modal, ada pertanian, pertambangan, industri dasar kimia, aneka industri. Ini kalian bisa cek sendiri nanti di aplikasi JUC yang di desktop gitu. Nah, kita langsung mulai. Untuk aplikasi kita akan pakai RTI Business untuk membantu kita menganalisa saham. Jadi sekalian di sini saya langsung mengajarkan kalian gimana sih cara baca RTI Business itu dari halaman pertama sampai kita analisa sampai lihat terakhir gitu. Oke, kita buka bareng RTI Business-nya. Nah, di layarnya kalian ini muncul udah screen RTI ya. Udah sama seperti saya. Jadi kalau di RTI pertama kali kita buka ini adalah market. Gitu. Market ini IDX itu hampir sama kayak IHSG. Ada yang tulis IHSG, ada yang tulis IDX. IDX itu Indonesia Stock Exchange sebenarnya. Nah, hari ini kita bisa lihat, IDX kita, IHSG kita melemah, merah nih. Minus 18 poin, minusnya 0,37%. Nah, di sini ada one week, ini one day, satu hari. Jadi pergerakan dari jam 9 sampai jam 3. Atau satu minggu, pergerakan dari tanggal 13 sampai hari ini gitu. Ini bisa kelihatan. Atau mau lihat dalam 1 tahun, ini muncul juga IHSG kita drop begini. Jadi tergantung kita mau lihatnya gimana. Nah, terus di sini ada open, high, low. Jadi biasa ya IHSG naik pas pembukaan, tertinggi, terendah. Yang paling sering saya lihat hari ini ada transaksi berapa gede. Ini turnover. Turnover ini adalah total transaksi di Bursa Efek Indonesia hari ini, hari Jumat. Jadi dalam satu hari ada 7.000 triliun yang jual beli di pasar sahamnya kita gitu. Dengan ada 190 saham yang naik, 235 saham yang turun, dan 162 saham yang nggak naik nggak turun, unchanged. Lalu di sini ada market capital. Market capital itu adalah total perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kita gabungkan jadi satu. Ini namanya market capital gitu. Jadi market capital kita 5.900 triliun, ini uangnya sangat gede di bursa, tapi kalau kita bandingkan sama yang lain, ini masih belum ada apa-apa. Kenapa belum ada apa-apa? Kalau saya bandingkan dengan satu perusahaan Apple itu harga satu perusahaannya kalau dijual 100%, itu seharga 12.000 triliun. Jadi kebayang Apple kalau jual perusahaannya bisa beli semua perusahaan yang ada di Indonesia, masih sisa setengah uangnya Apple. Gitu. Jadi sebesar itu satu perusahaan Apple. Jadi kebayang bursa Amerika tuh gede banget. Tapi justru di situ yang jadi yang jadi penyemangat untuk IHSG, berarti kita bisa berkembang masih sangat besar gitu. Karena satu perusahaan Apple aja bisa beli Indonesia gitu, setengah perusahaan Apple aja bisa beli Indonesia gitu. Nah, ini di bawah IDX Dairy ya. Dairy itu dalam satu hari kita IHSG kita naik atau turun nih. Hijau, merah, hijau ini berarti naik. Kalau diklik ntar muncul tuh naiknya berapa poin, berapa persen, harganya berapa, ini muncul. Hari ini merah, kalau diklik jadinya muncul informasinya. Nah, dalam 30 hari ada 13 hari naik, 10 hari turun. Total naiknya 7%, turunnya 5,32. Jadi dalam sebulan IHSG kita masih positif 1,9%. Bagus. Nah, terus di sini kita bisa lihat satu hari IHSG kita turun 0,37%. Dalam 3 bulan IHSG kita udah naik 9,79%. Dalam satu tahun ya, year to date itu dari
awal 1 Januari sampai hari ini udah minus 19%, gitu. 1 tahun minusnya 20%, nah ini 5 tahun minusnya 7%. Oke, lalu ini biasa range-nya, nah ini paling bawah ini adalah investor chart. Jadi hari ini asing jualan 400 miliar, gitu. Jadi minus ya, investor chart ini net foreign sell, jadi hari ini asing jual 400 miliar. Ini ada all market, ada reguler, ada nego sama tunai. Gitu. Yang kita lihat biasanya reguler, yang transaksi di aplikasi kita itu reguler. Jadi di reguler kita minus 519 miliar. Nah ini oke. Nah di halaman kedua ini kita masuk ya di indeks. Ini kita masuk. Nah indeks kita bisa lihat Amerika Dow Jones. Nah ini yang biasa kalau kalian bingung pagi-pagi ini orang ngomongin apa sih, DJIF. Nah ini ada Dow Jones Index Futures. Jadi indeksnya Amerika untuk yang futuresnya. Jadi hampir 24 jam bergerak. Makanya kalau kita biasa pagi kita lihatnya ini, karena ini bergeraknya 24 jam. Soalnya kalau indeks Amerikanya sendiri kan 12 jam tuh bedanya sama kita. Jadi mereka tutupnya itu jam 4 subuh. Jam 4 subuhnya kita, mereka kan jam 4 sore gitu. Nah ini kita bisa lihat, oh indeks futuresnya Amerika naik nih, karena Indonesia sendiri biasanya ngikutin Amerika. Kalau Amerikanya naik ya kita pagi itu biasanya sedikit lega lah, karena bisa kemungkinan naik gitu. Tapi kalau indeks Amerikanya turun biasanya lebih was-was tuh. Biasanya indeks kita juga bukanya tuh turun dulu. Apalagi kalau turunnya banyak. Itu banyak-banyak berdoa biasanya. Nah terus Asia, nah ini yang biasa kita bilang indeksnya indeks Asia juga ikutan merah atau hijau, karena biasanya kalau Asianya merah kitanya merah, Asianya hijau kitanya hijau. Tapi itu nggak pasti, bisa jadi kayak gini nih, kita merah Hong Kong sama Shanghai yang hijau. Nah kemarin hari Kamis kita yang tiba-tiba sendiri hijau, tapi yang 4 lain tuh merah gitu. Jadi setiap negara itu punya bursanya. Jadi ini ada Tokyo, Hong Kong, Singapura gitu. Kalau Singapura nama bursanya Straits Times Index gitu. Jadi nah ini STI, Straits Times Index. Jadi makanya jangan bingung kalau ada koran Straits Times itu ya tentang kayak kontannya kita gitu. Nah ini Eropa. Nah ini yang Amerika, DJI Dow Jones. Nah ini yang indeks sahamnya Amerika, bukan futuresnya. Makanya di sini 0. Karena Amerika itu bukanya jam 9 malam. Kita jam 9 malam, mereka jam 9 pagi. Gitu. Jadi mereka bukanya jam 9 malam, baru ini bakal muncul angkanya. Jadi kalau sekarang ya masih 0. Oke, lanjut ke watchlist. Watchlist ini sebenarnya saham-saham apa aja yang mau kita pantau. Ini udah banyak, kalian bisa nambahin sendiri, tinggal pencet plus di sini, create new atau add symbol, tinggal masukin aja simbolnya. Atau kalian bisa klik di bagian my watchlist di sini. Saya mau ganti ke banking, nah klik aja banking, nanti dia muncul banknya ada apa aja. Tapi yang di sini khusus yang perusahaan gede yang muncul di RTI, yang kecil nggak masuk. Jadi ada consumer, nah ini consumer ada apa aja, kita bisa lihat nanti di sini. Nah consumer kita bisa lihat ada Unilever, S Hardware, Gudang Garam, ini semua masuk ke consumer gitu. Atau properti ada apa aja, ini semua muncul properti. Jadi kita tahu oh properti hari ini cenderung merah semua nih. Yang hijau yang apa? Nah, tambang nih hijau semua nih rata-rata nih. Gitu, tambang ada PTBA, Inco, ini ada Astra Argo Lestari. Jadi CPO itu juga mereka di sini resource ya. Jadi sumber daya gitu. Jadi komoditas itu masuknya ke resource. Dikelompokkannya beda. Oke, jadi kita bisa lihat di sini untuk watchlist-nya. Nah, ini juga kita bisa ganti custom-nya yang naik atau yang turun, yang naik berdasarkan persen, itu semua bisa diatur di sini. Terus movers. Nah, movers ini biasa paling sering saya lihat adalah net foreign. Foreign-nya beli apa jual. Nah, ini kalau net foreign buy berarti asing yang hari ini beli paling banyak mana. Nah, yang paling banyak dibeli asing hari ini adalah Astra. NFB ini net foreign buy, itu asing beli Astra 850 miliar hari ini. Gudang Garam 9 miliar, Cepin 6 miliar, Jasa Marga 4 miliar. Nah ini saham-saham yang dibeli sama asing. Saham-saham yang dijual sama asing kita tinggal ganti ya, net foreign sale ya. Ntar kita lihat, oh hari ini asing jual Telkom paling besar 200 miliar. Gitu. BRI dijual 193 miliar, BCA dijual 43 miliar. Nah ini yang paling banyak dijual asing. Karena asing itu porsinya cukup besar di IHSG, jadi biasanya asing itu juga jadi acuan ya. Beberapa
analisa juga kita lihatnya, oh asing beli nih biasa lebih gampang naik, asing jual nih bakal lebih gampang turun gitu. Makanya kalau kita lihat yang asing beli, nah dia kan cenderung lebih banyak yang hijau tuh dibandingkan kalau asingnya jual. Oke, di chart di sini adalah chart ya untuk kita analisa teknikal. Itu juga bisa di sini, bisa dari HP, tinggal kalian miringin aja HP-nya kalian, ntar bisa muncul grafiknya. Cuman hari ini saya nggak bakal jelasin teknikal karena kita bahasnya tentang fundamental. Lalu currency di sini saya biasa ngelihat untuk rupiah ya. Wah, rupiah melemah lagi udah 14.700. Wajar nggak Pak Kris? Wajar, karena kemarin Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Karena suku bunganya kita turun, pasti kurs kita bakal naik gitu, bakal ngelonjak. Makanya bakal ngelemah nih. Kita nggak tahu bakal nanti gimana intervensi BI atau gimana. Oke. Ini harga metal ya, harga emas. Ini bisa muncul juga. Nah, hari ini emas naik nih 1.800 ya, dolar. Atau kalau yang mau tahu rupiah, emas sekarang kalau dirupiahkan itu berapa sih? Nah, ini nilai tengahnya. 855.612 rupiah. Ini harga emas sekarang, nilai tengahnya. Jadi kalau kalian beli di Pegadaian ya kemungkinan bakal lebih tinggi daripada ini, atau kalau kalian jual mungkin bakal lebih rendah daripada ini. Jadi ini biasanya jadi acuan nilai tengahnya untuk harga emas di Indonesia. Ini juga harga silver, nih harga platinum. Nah, terus di sini ada news. News di sini yang hari ini keluar berita apa aja. Jadi kalau kita bisa lihat nih tanggal 17 bulan 7 jam 19.29 berarti barusan. Nah, ini baru muncul berita tentang hasil RUPS-nya Indofood tadi. Gitu. Terus ada film Lee Min Ho ya. Nih kalau diklik kita bisa lihat Lee Min Ho, aktor asal Korea. Nah, ini muncul ya. Biasanya memang kalau berita-berita begini bakal muncul hari Jumat, Sabtu, Minggu di mana kita udah libur gitu. Tapi kalau hari-hari bursa Senin sampai Kamis atau Jumat siang itu masih biasanya berita-berita tentang emiten gitu. Jadi jangan kaget nanti hari Minggu muncul kayak kemarin saya pernah screenshot One Piece edisi berapa keluar gitu. Nah, itu wajar karena memang lagi liburan, nggak ada berita tentang emiten. Biasa Senin sampai Jumat baru tentang emiten. Oke, kita mulai lagi. Nah, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Rupiah kalau terusan melemah, apakah ada pengaruh ke IHSG? Ada, gitu. Karena kita banyak asing ya tadi di dalam. Jadi kalau rupiah melemah, biasanya asing bakal jualan tuh sahamnya. Kalau asing jualan, ya kemungkinan IHSG bakal turun. Jadi memang kalau kalian nonton di video monthly market update, ingat saya bilang IHSG kita di bulan ini tanggal penting itu adalah tanggal 4 dan tanggal 21. Gitu. Nah, ada kemungkinan pas tanggal 20 itu adalah titik tertinggi IHSG, baru setelah itu dia bakal ngedrop nih, IHSG mulai turun lagi, koreksi ini. Itu ada saya jelasin di monthly market update. Terus apakah fundamental analysis bisa digunakan untuk trading jangka pendek atau menengah? Pendek menengah itu kemungkinan susah karena laporan keuangan itu kan keluar tiap 3 bulan ya. Jadi kalau pendeknya di bawah 3 bulan mending pakai technical gitu. Tapi at least kita pilih perusahaannya bagus dulu, baru kita pindahin ke technicalnya gitu. Jadi jangan perusahaannya jelek kita langsung masukin ke technical. Tetap walaupun kita pakai technical, at least perusahaannya bagus. Jadi kalaupun salah beli, kita nunggu pun masih nggak masalah karena ya fundamentalnya cukup bagus. Jadi lebih lihat ke DJIF atau DJI kalau pas trading. Nah, kalau pas trading kan kita udah siang tuh. Siang kan berarti DJI-nya atau Dow Jones Index-nya kan udah berhenti dari jam 4 subuh. Gitu. Yang gerak yang mana? Nah, futures-nya yang gerak. Jadi lebih prefer lihat ke futures kalau udah trading. Tapi kalau sebelum trading, nunggu jam 9, kita lihat kira-kira IHSG bakal hijau apa merah, itu lihatnya ke DJI-nya. Kok kalau mau lihat harga CPO di RTI bisa? Nggak bisa, CPO nggak ada di RTI. CPO kalau mau lihat harganya di TradingView, tradingview.com. Mau tanya pengaruh suku bunga dan daya beli. Nah, kalau suku bunga Bank Indonesia itu turun, orang minjem uang ke bank itu bunganya rendah gitu, dan deposito bunganya juga turun. Jadi orang biasa pindahin uang depositonya mereka ke saham karena depositonya rendah tuh. Gitu. Terus jadinya harga saham bisa naik. Tapi kalau suku bunga naik, maka orang jadi nggak mau minjem uang ke bank.
ekonomi nggak jalan. Kenapa? Karena minjem uang ke bank bunganya jadi tinggi gitu. Terus kayak mau beli rumah KPR-nya juga lebih mahal karena bunganya tinggi. Terus deposito berarti kan naikin bunga juga tuh deposito. Nah, orang biasa narikin uang yang di saham pindahin ke deposito gitu. Itu pengaruhnya suku bunga gitu. Kalau daya beli ya tetap aja, berarti kenapa daya beli turun jelek? Berarti kan orangnya nggak ada duit untuk belanja gitu. Kalau orangnya ada duit berarti kan mereka bakal belanja. Itu pengaruhnya ke daya beli. Kalau nggak ada duit, ya gimana ekonomi kita bisa jalan? Dari ratusan saham di IHSG, apa ada cara cepat untuk filter saham-saham fundamental bagus? Kalau saya pilih sendiri satu-satu gitu. Ada sih cara filter, cuman itu nanti ketika kalian udah ngerti analisanya. Itu di Stock School diajarin. Foreign beli saham di Indo melalui apa? Nah kan mereka bisa buka di sekuritas luar negeri. Contohnya kayak Morgan Stanley, atau Deutsche Bank, atau Merrill Lynch, atau KZ, ya CSLA. Nah itu kan mereka bisa beli saham-saham di Indo gitu. Cuman nanti munculnya mereka F foreign gitu. Bahkan di JUC sendiri ada beberapa nasabah kita yang foreign. Jadi ketika kita beli kan kita lokal tuh, domestik gitu. Tapi kalau mereka yang beli ya mereka jadi foreign gitu. Tapi sama-sama dari JUC, jadi kodenya tetap YB gitu. Tapi ketika mereka beli ya YB-nya jadi F, jadi foreign karena mereka penduduk asing. Kalau beli saham luar negeri nggak bisa. Ya, karena kita cuma bisa di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir di kalender. Nah, kalender ini untuk kita ngecek ada upcoming event. Berarti ada acara apa nih yang bakal ada dalam jangka waktu dekat. Nah, ini kelihatan ada RUPS, ada dividen. Jadi kita bisa lihat ada perusahaan apa aja yang mau rapat atau bagi dividen. Nah, ini kita bisa ganti nih upcoming eventnya. Saya ganti jadi dividen atau ganti right issue atau waran, stock split, ini ada semua di sini. Nah, misalnya dividen atau RUPS deh gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita bisa lihat sekarang tanggal 17 ya. Nah, yang terdekat nanti bakal RUPS siapa aja nih. Nah, ini kan bulan 8. Nah, ini geser aja ke bawah, kita bisa lihat nanti yang dekat-dekat ini. Nah, kalau birunya udah redup berarti udah lewat gitu. Kalau birunya masih terang seperti ini nih masih terang, berarti dia hari ini belum lewat. Jadi hari ini ada TGRA yang RUPS, Power, LPIN gitu. Nah, ini saham-saham yang bakal RUPS. Oke, kita masuk ke pembahasan saham-sahamnya gitu. Di atas ini ada kaca pembesar ya. Kita bisa klik kaca pembesar ini. Nah, kita bahas saham apa gitu. Misalnya LSIP, LSIP. Nah, di sini ada namanya PP London Sumatera Indonesia. Bisa juga kalian ketik namanya juga, misalnya London. Nah, itu juga bisa, London Sumatera Indonesia, itu bisa muncul. Oke, nah jadinya ketika di halaman pertama ini one day-nya untuk LSIP-nya sendiri. Jadi hari ini LSIP naik ya 5 poin di harga 945. Ini harganya naik, tadi pagi sempat naik sampai 960, terus sempat turun lagi sampai 940, baru closingnya di sini tutup. Oke. Nah, di sini yang biasa saya lihat adalah ini turnover. Hari ini transaksi di LSIP itu ada 40 miliar yang jual beli saham LSIP gitu. Lalu market capital ini tadi, kalau tadi di depan itu market capitalnya IHSG, seluruh perusahaan di Indonesia digabung jadi 5.900 triliun. Nah, harga perusahaan LSIP itu sebesar 6,45 triliun gitu. Jadi ya tergolong kecil ya sebenarnya LSIP, cuma 6 triliun gitu. Tapi ya at least lebih baik daripada perusahaan yang di bawah 1 triliun. Nah, ini ada PER, nanti akan saya jelaskan PER itu apa. Ini biasa ya, normal. Kita masuk ke halaman 2, analitik. Nah, kalau tadi itu IHSG, sekarang ini tentang LSIP. Jadi LSIP seminggu kemarin ya, dari Senin tanggal 13 sampai 17 itu nggak ada turunnya. Yang ada tanggal 16 ini kuning. Kuning ini apa? Kuning ini adalah nggak naik nggak turun, tetap nih 0. Sama waktu dia harga kemarin sama harga hari ini itu sama. Harga penutupan kemarin sama tanggal 16 itu sama. Jadinya nggak naik nggak turun. Nah, terus tanggal 17 ini mulai naik lagi. Jadi ada 3 dalam sebulan ya, ada 11 hari naik, 7 hari turun. Naiknya 30%, turunnya 15%. Jadi yang pegang LSIP selama sebulan untung sebesar 14%. Lumayan gitu. Kalau sebulan konsisten 14%, setahun kan kali 12 berarti 120%-an lebih. Oke, next. Nah, di sini ada performanya ya dalam satu hari
naiknya berapa persen, dalam seminggu naiknya berapa persen, ini sama kayak IHSG tadi. Nah, LSIP itu dalam jangka waktu 6 bulan sampai 5 tahun itu masih cenderung terkoreksi. Jadi ya masih belum bikin titik tertinggi baru nih gitu. Masih cenderung turun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau kita bilang ya ini masih cukup murah sebenarnya LSIP. Gitu. Nah, ini grafik harganya. Jadi di sini kita bisa lihat dalam 5 tahun LSIP itu paling tinggi harganya 1930. Dalam 3 tahun paling tingginya 1570. Nah, ini batas high-nya, titik tertinggi sahamnya. Makanya kalau kita lihat hari ini kan LSIP bermain rentang 925 sampai 960. Gitu, titik tertingginya 960. Nah, sekarang di sini nih, tengah-tengahnya 945 gitu. Karena dia nggak tutupnya di 960. Kalau tutupnya tadi di 960 berarti hijaunya nanti di mentok kanan. Nah, hari ini juga asing beli LSIP 232 juta gitu. Nggak terlalu besar ya, nggak nyampe 1 miliar, jadi nggak terlalu besar sebenarnya asing beli LSIP, masih cenderung kecil. Nah, ini kita bisa lihat dalam sebulan asing ngumpulin apa jual. Oh, dalam sebulan asing ngejual nih LSIP 9 miliar. Hampir 10 miliar dijual sama asing dalam sebulan terakhir. Dalam seminggu asing udah mulai beli nih 3,8 miliar gitu. Berarti dalam 1 minggu terakhir, makanya ini mulai hijau nih karena asing juga mulai masuk lagi nih gitu. Makanya menarik untuk melihat LSIP ke depannya. Nah, ini sekuritas hari ini yang beli, yang jual siapa aja nih. Top buy berarti yang beli paling banyak, top sell berarti yang jual paling banyak. Nah, ini net paling beli paling banyak itu CDX, CJ, GR. Nah, ini yang jual paling banyak PD, EP gitu. Sisanya kecil-kecil. Nah, finansial di sini kalian bisa ngecek perusahaan ini keuangannya gimana, laba bersihnya, pendapatannya, net profit marginnya, ini semua ada di sini ya. Ini nggak bakal saya jelasin sekarang karena ini bakal lama kalau kita jelasin sekarang. Kalau di Stock School oke, kita tetap bakal bahas ini nanti. Nah, terus ada news. News di sini udah bukan kayak depan lagi. News di sini udah khusus tentang LSIP. Jadi LSIP hasil RUPS kemarin, jadwal dividennya. Jadi semua khusus LSIP, udah nggak ada tadi. Siapa? Yang artis Korea tadi? Lee Min Ho udah nggak ada gitu. Jadi ya cuma semua berhubungan dengan LSIP. Jadi kalaupun ada perusahaan yang lain, itu pasti ada hubungannya juga tentang LSIP. Nah, terus di sini ada CA News. Nah, CA News itu adalah Corporate Action News. Corporate Action News itu yang tadi ada reissue, ada bagi dividen, ada RUPS, itu di sini. Jadi khusus yang berita dari perusahaan itu sendiri, bukan berita yang dibuat oleh Kontan atau dari Bisnis Indonesia. Jadi memang khusus dari perusahaan itu sendiri. Terus ada profile. Nah, profile di sini kita bisa lihat ya sektornya agrikultur, terus subsektornya plantation gitu. Jadi ada banyak, kadang agrikultur itu ada yang perikanan juga masuk agri gitu. Nah, ini ada plantation, jadi perkebunan ya. Terus perusahaan ini IPO sejak tahun 1996. Waktu IPO harganya 4.650. Terus kalian jangan berpikiran, oh berarti sekarang turun dong dari harga IPO. Enggak, karena ada yang namanya stock split, pemecahan harga saham dari besar ke kecil. Kayak Unilever tahun lalu kan 40.000, hari ini udah sekitar 8.000. Itu bukan turun dari 40.000 ke 8.000, tapi dipecah, yang punya 1 lot jadi punya 5 lot. Makanya harga sahamnya dibagi 5, jadi sekarang 8.000 per lembarnya. Nah, LSIP juga udah beberapa kali stock split gitu. Jadi jangan kaget kok harganya sekarang di bawah harga IPO gitu. Bukan karena dia turun. Oke, di sini ada pemegang sahamnya, lihat Salim Infomas. Nah, Salim Infomas, jadi yang SIMP ini masih punyanya Salim ya. Salim berarti Indofood, masih satu grup dengan Indofood gitu. Jadi cenderung cukup bagus lah perusahaannya sebenarnya LSIP. Lalu LSIP ini pemilik saham terbesarnya 59% itu Salim Infomas Pratama. Salim Infomas Pratama itu SIMP ya. Kalau kalian lihat di sini SIMP itu namanya Salim Infomas Pratama gitu. Jadi kalau kita lihat Salim Infomas Pratama sebagai pemegang sahamnya, dapat dilihatnya ada Indofood Agri Resource, ada Indofood Sukses Makmur gitu. Jadi ada INDF sama ICBP, di bawahnya itu ada SIMP, di bawahnya SIMP ini ada LSIP gitu. Makanya ini jadinya LSIP yang di bawahnya. Nah, di sini pemegang sahamnya tuh SIMP gitu. Jadi kalian tahu, oh berarti LSIP ini adalah anak usaha dari SIMP
gitu. Saham masyarakatnya 40%. Oke. Nah, ini pemegang sahamnya, ini komisaris sama direkturnya. Jadi kalau kalian mau tahu siapa sih direksinya gitu, mana tahu ada saudaranya, pamannya gitu kan, mana tahu dapat bocoran. Nah, di sini adalah independen ya, berarti direktur dari luar, karena kalau IPO itu harus ada komisaris dan direktur independen biasanya gitu. Jadi ini yang dari luar untuk ngecek perusahaannya bergerak benar apa enggak. Nah, di sini kita bakal cukup lama di case statistik. Jadi bakal saya jelasin ya case statistik yang bisa kita lihat. Nah, kalau perusahaan itu kita bisa lihat dari pertama adalah EPS, earning per share. Earning per share ini apa? Pendapatan per lembar saham. Gitu. Jadi satu lembar saham untungnya berapa? Karena kita akan bandingkan, kita beli saham itu kan per lembar. Jadi sama nggak gitu perbandingannya? Untungnya gede nggak? Karena kita beli harga 945, untungnya 48 gitu. Berarti kan agak cukup sedikit jauh tuh. Kenapa ya? Karena harga CPO-nya turun. Makanya nanti harus kita cek juga. Tadi saya bilang permintaan penawarannya gimana, bahan bakunya apa. Jadi kalau harga CPO-nya naik kan pasti pendapatannya ikutan naik gitu. Makanya ini nanti akan jadi yang kita analisa gitu. Nah, kalau kita lihat dividen payout rasionya ini DPR ini dividen payout ratio. Jadi rasio keuntungan yang dibagikan sebagai dividen 40% ya rata-rata tiap tahun. Jadi makanya kalau 2019 kenapa bagi dividennya Rp15? Karena 40% dari keuntungan dibagikan sebagai dividen gitu. Jadi kalau labanya gede, labanya nanti 100-an ya bagi dividennya juga 40% dari 100-an gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, sebenarnya LSIP itu kuartal keempat kemarin sudah mulai untungnya mulai membaik nih dari 2017. Coba dilihat 2017 itu kemarin 18 EPS-nya. Ini yang EPS-nya masih 100-an. Ya, di mana harga LSIP waktu itu 1.500 sampai 1.800 waktu itu ketika di sini. Nah, ini kelihatan nih karena harga CPO-nya turun, jadi pendapatannya juga turun terus. Bahkan di kuartal kedua rugi. Kuartal ketiga juga masih turun, tapi lihat kuartal keempat mulai naik nih jadi 30. Berarti ada yang menarik nih, pendapatannya mulai naik di sini. Nah, di sini juga dari 6 naik ke 12. Gitu, berarti pendapatannya mulai naik nih di sini. Oke, di sini DPS itu ada dividen per share, dividen per lembar saham, kan LSIP bagi dividen Rp15 untuk tahun buku 2019. Gitu. Nah, terus kita bisa lihat ini most recent quarter ya. Ini berdasarkan laporan keuangan terakhir 31 Maret. Yang Juni belum keluar Q2, makanya di sini munculnya baru Q1. Nah, berdasarkan sampai Q1, kita bisa lihat di sini issued shares. Issued shares ini adalah lembar saham yang beredar. Itu market capital tadi harga perusahaan totalnya ya, 100% perusahaan ini kalau dijual harganya berapa dengan harga saham sekarang. Terus kita bisa lihat fundamental. Nah, fundamental ini biasanya kita lihat adalah ini, aset. Aset perusahaannya berapa? Oh, asetnya 10 triliun. Hutangnya berapa? Hutangnya cuma 1 triliun. Modalnya 8,5 triliun. Anggaplah sini 1,9, anggap 2 lah. Oke, hutangnya 2 triliun, modalnya 8 triliun. Berarti modalnya jauh lebih besar daripada hutang. Bagus. Kalau hutangnya terlalu besar, itu hati-hati. Cash flow, ini uang cashnya mereka. Nah, ini net profit, laba bersihnya mereka. Laba bersihnya mereka 81 miliar sampai ke 31 Maret. Jadi 3 bulan pertama labanya mereka 81 miliar. Gitu. Makanya 81 ini dibagi dengan jumlah lembar saham issued shares 81 miliar dibagi 6 miliar lembar, ini totalnya 12 rupiah per lembar keuntungannya. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat di sini BVPS. BVPS ini apa? BVPS ini book value per share. Kalau kita bilang biasanya orang-orang biasa bilang ini adalah harga wajar perusahaannya. Itu harga wajar perusahaannya berapa? Nih 1.250. Gitu. Nah, karena harga sahamnya di bawah 1.257, cuma 945, jadi sekarang harga perusahaannya itu cuma 0,75 kali. Jadi kecil. Kalau dia sama ya, harga perusahaannya sama dengan nilai buku, berarti dia di sini 1 kali. Gitu. Nah, makanya LSIP ini cenderung murah karena dia berada di bawah harga wajar perusahaannya. Harga wajar perusahaannya 1.257, harga sahamnya sekarang 945.
gitu. Tapi ada beberapa ini kan perusahaan nggak terlalu besar sebenarnya, nggak seperti BCA, Telkom gitu. Kalau Telkom, BCA pasti biasanya dijual di atas harga wajar. Gitu, bisa 3 kali, bisa berapa kali gitu, gede. Tapi kalau perusahaan yang lagi begini biasanya akan dijual juga cukup murah gitu. Makanya kalau harga CPO-nya naik, mungkin sampai ke berapa targetnya? Ya, kalau secara fundamental kita bisa hitung targetnya mungkin mirip sama seperti nilai bukunya dia 1257. Nah, nilai buku ini bisa dapat dari mana? Nilai buku ini didapat dari equity 8,5 ini dibagi dengan issued shares. Jadi 8,5 triliun dibagi dengan 6,8 miliar. Dapatnya 1.257 rupiah per lembar. Gitu. Jadi nilai bukunya per lembar. Nah, terus biasa saya lihat di sini. Jadi tadi kan nilai buku ngaruhnya ke PBVR. Jadi PBV-nya cuma 0,75 kali. Gitu. Jadi perusahaan ini dijual di bawah nilai buku. 0,75 tuh ibaratnya gini. Perusahaan harga 1 miliar, kita beli dengan harga 750 juta. Gitu, itu ibaratnya seperti itu. Jadi ya murah gitu. Apalagi kalau perusahaan harga 1 miliar dijual di harga 200 juta. Nah, itu kan lebih murah lagi sebenarnya. Tapi harus dicek dia benar nggak perusahaannya, prospeknya bagus apa enggak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat, dia dijual cuma 0,75 kali harga wajarnya. Terus PER. PER ini adalah perbandingan antara harga saham dibagi dengan pendapatan. Gitu. Jadi kalau kita lihat, harga sahamnya 945, pendapatannya 48. 945 bagi 48 itu hampir 20. Ya, di sini 19 kalinya. Itu 19,69. Tujuannya apa? Tadi tujuannya seperti warung kopi yang untungnya 1 juta 1 tahun, kita belinya 10 juta. Gitu. Itu berarti PER-nya 10 karena balik modalnya 10 tahun. Nah, kalau LSIP dengan PER-nya 19,69 berarti balik modalnya sebesar 19 tahun. Dengan catatan dia bagi dividen 100%. Gitu. Jadi kalau dia bagi dividen 100%, kalau kita beli LSIP dengan labanya catatannya tetap ya 48 terus, ya berarti 19 tahun kita balik modal. Tapi kalau labanya naik, berarti kita balik modalnya lebih cepat, berarti lebih murah kan berarti perusahaannya. Gitu. Makanya di sini kalau untuk LSIP ya pendapatannya segini wajar karena harga CPO-nya lagi di bawah. Tapi nanti kalau CPO-nya naik, kan pendapatannya pasti bakal naik lagi lebih tinggi. Nah, kalau pendapatannya naik lebih tinggi, ya berarti kan PER-nya juga bakal lebih turun. Gitu. Jadi semakin kecil PER akan semakin baik. Semakin kecil PBV akan semakin murah. Gitu. Next, ROE. ROE adalah pendapatan dibagi dengan modal. Jadi, modalnya berapa? Modalnya adalah 8 triliun. Pendapatannya 81 miliar. Nah, karena dia baru keluarnya kuartal pertama, Q1, ini kita kalikan 4. Jadi, 81 kali 4. Jadi, sekitar 320 miliar. Kita bagi tuh pendapatannya, modalnya pendapatannya 320 miliar dibagi dengan modal 8,5 triliun, dapat ROE-nya sekitar 3%-an. Terus yang terakhir kita lihat adalah ini, DER, hutang. DER ini perhitungannya adalah hutang dibagi dengan modal. Jadi berapa persen ya. Jadi hutangnya kan 1 triliun nih, 1,9 triliun dibagi modalnya 8,5 triliun, itu cuma sebesar 22%-nya. Kalau DER-nya di atas 100% berarti hutangnya lebih gede. Kalau DER-nya di bawah 100% berarti hutangnya lebih kecil. Oke, sampai di sini kita lihat dulu ada pertanyaan. Apa alasan grup Indofood punya LSIP dan SIMP? Kan di sektor yang sama, lebih mending punya saham induk atau anak usaha. Indofood punya LSIP dan SIMP memang terlihatnya sama, tetapi ada perbedaan. LSIP itu saya lupa antara LSIP itu yang bikin kebunnya, SIMP itu yang prosesnya. Ya, LSIP itu kebun sawitnya yang biasa mereka tanam itu masuknya ke LSIP. SIMP itu pabrik pengolahan sawitnya biar jadi minyak goreng. Itu SIMP. Gitu. Jadi pengolahannya tuh di SIMP, walaupun SIMP juga ada sawit. Tapi nggak khusus. Kalau LSIP itu khusus untuk sawitnya, tapi SIMP itu ada sawit plus pengolahan, jadi dia lebih fokus ke pengolahan sebenarnya gitu. Jadi nggak terlalu campur aduk
gitu. Walaupun SMP tetap ada CPO-nya juga, tapi fokusnya SMP beda dengan fokusnya LSIP, makanya terpisah Plantation. gitu. Nah, lebih mending punya saham induk atau anak usaha. Ini tergantung ya. Soalnya kalau kita lihat kan LSIP sama SIMP ini kurang lebih hampir mirip. Jadi ya mirip-mirip aja. Cuma kalau Indofood-nya sendiri, INDF-nya ya. INDF itu pasti akan lebih lambat. Kenapa? Karena dia pengaruhnya ke ICBP, ke LSIP, ke SIMP, ke Indomobilnya gitu. Ada banyak yang mempengaruhi Indofood-nya itu sendiri. Jadi akan lebih lambat biasanya geraknya. Kadang kan CPO-nya naik, CPO-nya turun, terus jualan makanan minumannya naik gitu. Jadi kan jadinya impas. Kalau induk biasa akan lebih slow dia. Kalau di RTI fundamental cash flow-nya minus, itu maksudnya apa ya Pak? Tergantung cash flow minus itu di perusahaan apa. Kalau bank wajar mereka minus karena kan mereka keluarin uang mereka untuk orang minjem uang gitu. Jadi wajar kalau di bank itu minus gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga, ada beberapa yang cash flow-nya minus, ya itu harus dilihat dulu gitu. Kalau kayak kemarin konstruksi cash flow mereka minus karena mereka lagi banyak job, lagi banyak proyek gitu, makanya mereka banyak nalangin duit gitu sampai duitnya benar-benar habisnya, makanya mereka butuh tambahan modal, makanya mereka nyari hutang gitu. Tapi kan bagus karena mereka nyari hutangnya karena modalnya kurang, karena project gitu, bukan karena nggak jelas terus ngambil hutang atau karena jualannya nggak laku. Jadi PER dan PBV based on quarter calculation ya, bukan yearly. PER itu yearly, jadi PER itu adalah harga saham dibagi dengan EPS, EPS-nya dalam 1 tahun gitu, itu PER. Tapi kalau PBV itu biasanya kita lihat dari modal, equity dibagi lembar saham beredar. Jadi ya quarter apa enggak sebenarnya itu sama. Jadi modal kan bakal tetap tuh. Masalah nanti labanya naik berarti modalnya nambah. Kalau yang begini kan berarti dia bagi dividen cuma 40%, berarti ada 60% bakal masuk sebagai modal yang ditahan. Nah, karena modalnya nambah berarti nanti nilai wajarnya juga ikutan naik gitu. Jadi bagus. DER yang wajar untuk sektor perbankan. Perbankan itu nggak bisa kita lihat DER karena perbankan itu orang minjem uang, itu jadinya bank itu nabung ngutang ke orang yang minjemin gitu. Jadi pasti bank itu DER-nya gede gitu. Jadi jangan pakai DER untuk ngitung bank. Justru DER gede itu bagus, berarti banyak orang yang nabung di tempatnya mereka. Kegunaan ROE. ROE itu adalah ini dari modal ya, dia bisa untung berapa gede sih. Semakin besar ROE maka akan semakin bagus. Karena modalnya kecil tapi untungnya besar. Gitu, itu bagus. Ada perusahaan yang market capitalnya di bawah 1T, ada banyak. Contohnya, banyak kok yang baru-baru IPO, NV. Nah, ini baru IPO market capitalnya cuma 200 miliar. Jadi perusahaan ini harganya cuma 200 miliar. Gitu. Terus banyak perusahaan-perusahaan kecil yang IPO nggak jelas, itu rata-rata begitu. Nih Wolves, kita lihat Wolves juga 237 miliar gitu nilai perusahaannya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kecil perusahaan ini ya. Kalau besar kan kayak BCA kita bisa lihat 750 triliun tuh nilai perusahaannya. Jadi ya jangan kaget. Market capital itu adalah 100% harga perusahaannya. Jadi kalau kita mau beli 100% perusahaan ini, kita butuh uang 754 triliun. Nah, itu dihitung dari mana? Harga saham dibagi dengan issued shares. Jadi harga sahamnya 30.600 dikali dengan 24 miliar. Jadi dapat 754 triliun. Jadi kalau harga sahamnya turun, berarti nilai perusahaannya juga makin turun. Jadi untuk saham jangka panjang itu beli PER sama PBV yang lebih kecil lebih bagus. Iya. IPO apa ya kok? IPO itu baru masuk ke Bursa Efek Indonesia, Initial Public Offering. Jadi dia baru menjual sahamnya mereka kepada masyarakat gitu. Perusahaan kalau IPO apa orang pasti jadi saham gorengan karena belum ada data histori fundamental. Tergantung, makanya IPO juga harus dicek perusahaannya itu murah apa enggak. Contohnya HKMU juga baru IPO nih. Nih IPO 2018. Apakah HKMU gorengan ya? Kalau kita lihat secara PER-nya cuma 6 kali. So kalau aku beli HKMU dengan pendapatannya 13, EPS-nya 13 rupiah per tahun, berarti saya cuma butuh 6 tahun untuk balik modal di HKMU. Terus
PBV-nya 0,36. Nah ini yang tadi saya bilang, perusahaan harga 1 miliar hanya dijual di harga 360 juta ini. Jadi kalau HKMU market capitalnya berapa? 257 miliar gitu. Nah berarti harga perusahaan ini sebenarnya lagi murah nih. Harusnya bukan 257, harusnya kan tadi satu kalinya gitu. Jadi harusnya harga wajarnya berapa nih? Book value per share-nya 222 dikali dengan issued shares-nya 3 miliar. Jadi sebenarnya perusahaan ini tuh di harga berapa? 6 sekitar 700 miliaran perusahaan ini, 800 miliaran, 700 800 miliaran. Jadi sekarang terdiskon jadi 257 miliar. Nah, ini yang kita bilang murah. Tapi kalau seperti tadi yang NV, oke, bukan. Ada Pol. Ini kelihatan banget. Nah, perusahaan properti ini punya harga perusahaan 36 triliun. Padahal ini sudah 20 kali dari harga wajar. So sebenarnya perusahaan ini harga wajarnya 213 rupiah dikali dengan issued shares 8 miliar. Jadi perusahaan ini tuh sebenarnya dari secara modal itu cuma berharga di area 1 triliunan. Enggak, 1,5 triliun, 1,7 triliun. 8,2 dikali 200, 1,7. Ya, 8 kali 2, 16. Jadi sekitar 1,7 triliun. Nah, jadi perusahaan ini udah kelewat mahal. Kenapa? Karena perusahaan harga 1,7 triliun sekarang ini dijual di harga 36 triliun. Ini mahal banget. Gitu. Nah, ini yang kita bilang ini gorengan. Jadi jangan kaget kalau lihat ya, ini PER-nya aja 700 kali, PBV-nya 20 kali. 20 kali dari harga wajar. Jadi harganya 200 dijual di harga 4.000. Ini mahal sekali. Untungnya 1 tahun cuma 6 rupiah, dijual di harga 4.000. Jadi kalau beli perusahaan ini 700 tahun baru balik modal, udah keburu mati sampai anak ke-7 gitu, baru balik modalnya. Nah, ini jangan kaget kalau harga sahamnya turun tuh dari 11.000 sekarang udah 4.000. Dan jangan kaget nanti kedepannya bisa jadi 500 mungkin atau 200 gitu, karena memang harga perusahaannya cuma 200 gitu. Jadi hati-hati sama yang begini. Jadi gorengan itu nggak selamanya harga sahamnya 100. Gorengan itu nggak selamanya harga sahamnya 200. Lebih bahaya gorengan yang harga sahamnya 11.000 nanti jadi 50, atau yang udah jadi 50 nih, yang harganya dari 6.000 sekarang udah 50. Nah, ini yang bahaya gitu. Hati-hati sama yang begini. Kenapa? Ya karena di harga 6.000 pendapatannya juga minus nih, ruginya parah sekali. Gitu. Makanya nih saham-sahamnya Jiwasraya kan. EPS sebenarnya ditambahin dari Q1, Q2, Q3, Q4. Iya. Jadi EPS yang bawah ini adalah tambah Q1, tambah Q2, Q3, Q4. Tapi kalau Q yang 2020 kan belum ada Q2, Q3, Q4. Kok bisa keluar minus 82? Ini langsung dikali 4. Jadi langsung muncul angkanya di sini. Nah, ini kenapa jadi 82 bukan 80? Karena di sini biasanya 20 komaan. Jadi dia bulatin jadi 20 dikali 4 jadi sekitar 82. Gitu, itu pun sebenarnya pasti 81 komaan, jadi dibulatin jadi 82. Gitu, dia nggak pakai koma. Jadi kalau balik ke LSIP, nah ini 48 karena langsung dikali 4. Gitu, kalau nanti Q2-nya keluar langsung dikali 2, dijumlahin dikali 2. Jadi kalau Q2 nanti jadinya 20 anggapannya, kan berarti 12 tambah 20 32 dikali 2, berarti di sini langsung berubah jadi 64. Gitu. Jadi jangan terpaku di sini. Gitu. Yang nentuin book value siapa kok? Book value tadi kan kita udah bilang equity dibagi dengan issued shares. Jadi kalau modalnya tambah besar, maka book value-nya pasti tambah tinggi. Gitu. Makanya kalau perusahaan yang nggak bagi dividen 100%, maka dia harusnya book value equity-nya nambah terus. Nah, kalau equity nambah terus, berarti book value-nya juga makin besar. Gitu. Itu kenapa alasan saham itu makin bisa naik. Lengkapnya nanti di YouTube kalian bisa nonton yang PBV-nya. Kenapa Paul bisa digoreng sampai PBV 20 kali? Apakah dibeli sama owner sendiri? Ya, bisa. Itu kan lebih dalam lah, itu nggak mungkin saya jelasin di sini.
Bagaimana dengan perusahaan pengendalinya banyak? Beberapa perusahaan lagi jumlah kepemilikan sahamnya merata 20%, 30%, masyarakatnya lebih 50%. Nah, ini bakal masuk ke yang tadi di awal kan saya ada bilang, analisa perusahaan itu ada 3, prospek, manajemen, dan valuasi. Nah, itu masuk ke bagian manajemen. Kalau manajemennya bagus, manajemennya percaya kalau perusahaannya bagus, pasti manajemennya harusnya beli di atas 50%. Kalau sampai manajemennya bilang perusahaannya bagus, tapi manajemennya cuma pegang 4%, itu pertanyaan gitu. Bisa jadi ya berarti perusahaannya jelek dong. Kalau perusahaannya bagus, kok lu cuma pegang 4%, 3% gitu, bukan 60%. Nah, itu bakal jadi penjelasannya di sana. PER itu kan balik modal ya. Kalau dia nggak bagi dividen gimana? Kok dia ada PER-nya kok? Ya kan yang kita lihat kan dari pendapatan, bukan bagi dividennya. Gitu, makanya dividen juga faktor penting untuk kita invest, karena jangan sampai perusahaan yang kamu beli PER-nya murah tapi nggak bagi dividen, itu kan percuma. Contohnya kayak Cevin. Nah, ini kan banyak orang pom-pom nih, Pak Lo Keng Hong beli CFIN, orang bilang begitu, masa kita nggak beli CFIN? Nah, ya kan. Nah, CFIN kalau kita lihat secara PER ini cuma 2 kali. Berarti kalau kita bilang, wah balik modalnya cuma 2 tahun dong, CFIN murah dong. Iya, memang murah, tapi permasalahannya nggak bagi dividen. Kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, berarti kita kan cuma mengharapkan dari kita beli sekarang harganya 195, lalu dia naik nih ke 300 atau ke 400 atau ke 500 atau bahkan ke 1000 lah gitu. Tapi permasalahannya siapa yang mau naikin? Ya kalau ada bandar yang mau naikin. Kalau nggak ada, ya dia bakal stabil atau bahkan turun 5 tahun. Coba lihat, turun terus. Kenapa? Karena nggak peduli dia PR-nya kecil, orang dia nggak bagi dividen, nggak guna buat saya. Gitu. Beda dengan ADMF, Adira. Adira, labanya lihat 2.000, harga sahamnya 7.000, PR-nya cuma 3 kali. Berarti kalau saya beli Adira, saya balik modal 3 tahun. Nah, dia bagi dividen 50%, berarti kita balik modalnya jadi ya 7 tahun, kan 3,7, berarti sekitar 7 tahun balik modalnya. Makanya ini murah gitu. Dengan catatan labanya sama. Kalau labanya tahun depan naik lagi, berarti dividennya bakal tambah besar. Gitu. Kalau dividen tambah besar, kita dapatnya tambah gede. Nah, makanya kalau kita lihat harga sahamnya dalam 5 tahun, nggak wajar kalau naik terus gitu. Justru kesempatan waktu dia kemarin turun, kalau kalian udah masuk join di waktu di sini, pas waktu di investor itu ada tuh saya ngajakin di area 5.500 beli ADMF gitu. Sekarang anteng banget, tiap hari naik terus. Kalau lihat analitiknya tuh hijaunya banyak banget gitu. Tapi ya stabil, satu hari naiknya tuh dikit-dikit aja gitu. Kayak hari ini naiknya 1% gitu. Cuman ya stabil naik terus. Jadi ya perusahaannya lebih enak. Makanya kita butuh cari PR-nya murah. Karena bisa jadi 10 tahun kemudian, gini, ADMF, kalau saya punya uang 1 miliar, saya beli ADMF, saya dapat dividennya 13%, dengan catatan labanya ini kan naik terus. Berarti ada kemungkinan tahun depan labanya naik lagi. Q1 aja naik nih, dari 462 naik jadi 520. Gitu. Jadi ada kemungkinan labanya naik. Oke. Dengan laba yang naik, berarti saya bisa dapat dividen lebih besar. Gitu. Kalau saya letakin 1 miliar, berarti saya kalau 13% aja saya dapat 130 juta. Gitu. Nah, itu menariknya kalau ketika kita beli waktu di sini, nih sempat turun nih sampai 3.000 nih. Anggapan kita beli di 3.000 kemarin di sini 1 miliar. Hari kemarin bagi dividen Rp1.000, berarti 30%. Berarti 1 miliar kita letakin, tiap tahun saya udah dapat 300 juta. Dengan catatan labanya tetap nih 2.000. Kalau tahun depan labanya lebih besar, berarti lebih besar lagi, mungkin 350 juta. Mungkin tahun depan naik lagi jadi 400 juta. Mungkin 5 tahun ke depan uang yang saya beli 1 miliar, dividennya 1 miliar. Gitu. Belum lagi dari selisih dari 3.000 naik ke 7.000. Untuk lihat saham MAPI, kita lihat MAPI. Itu PR-nya sampai 350 kali. Apakah masuk saham gorengan? Nah, ini yang menarik nih. MAPI PR-nya 350 kali. Kenapa? Karena di sini labanya 0 komaan. Jadi dikali 4 mungkin dia sekitar 0,4-an ya. Dikali 4 jadi 1,6-an. Nah, 1,6 dibulatin jadi 2 di sini.
Kenapa dia 350 kali? Apakah dia gorengan? Beda tadi. Kan tadi kita munculin tuh di bawah, MAPI labanya anjlok banget Q1-nya. Kenapa? Lihat di sini. Ini naik, ini turun. Nah, ini 0 nih. Karena Covid nih, jadinya ya pendapatannya mereka terdampak banget. Tapi kalau kita lihat secara track record 2017, 18, 19, 20, 4, 56, ya memang dia grafik perusahaannya bagus. Cuma kan ini kena Covid. Jadi ya berdampak nih, pendapatan perusahaannya bakal turun drastis. Nah, kalau pendapatannya udah begini, hati-hati, berarti ada kemungkinan sahamnya bakal turun. Gitu. Cuma kan balik lagi, kita harus, makanya saya bilang tadi, kita beli perusahaan harus ada prospek, manajemen, dan valuasi. Sekarang kita belajar valuasi. Kita harus lihat prospek ke depan. Ketika Covid selesai, apakah MAPI dapat kembali mencetak keuntungan seperti tahun-tahun sebelumnya? Nah, kalau MAPI bisa balik keuntungannya, mencetak keuntungan balik seperti tahun-tahun sebelumnya, ya berarti kan dia balik lagi. Justru sekarang karena labanya lagi turun, ya mungkin harga sahamnya bakal turun drastis karena ya labanya lagi turun. Tapi kalau kita melihat prospek ke depannya, oh dia bisa balik lagi. Justru sekarang kan kesempatan kita bisa ngumpulin. Gitu. Kenapa? Karena track recordnya sepanjangan tahun bagus, naik terus labanya. Cuma karena Covid, dan Covid pun kita bisa jelaskan, dan kita lihat Covid itu pasti akan ada waktu selesainya. Nah, makanya itu bisa kita bisa kita jadiin acuan gitu. Cuma masalahnya turunnya nanti seberapa besar, seberapa lama, kapan waktu yang tepat untuk masuk. Nah, itu biar nanti based on technical akan lebih baik, lebih dapat kita tentuin kapan waktu yang lebih tepat untuk masuk. Kalau kita lihat kan nih, nah ini anjloknya juga parah nih, kemarin sampai 420. Kenapa ya? Karena tadi pendapatannya anjlok banget. Tapi ya kan nggak mungkin tahun depan bakal begitu lagi. Ketika Covid selesai, itu yang baru menentukan dia balik apa nggak. Kalau dia nggak balik, berarti hati-hati. Kalau dia balik, ya berarti harga sahamnya bisa naik lagi, balik lagi ke 1000. Merek MERK. Apakah gorengan? Ya dia lagi naik banget sih memang. Ini kalau orang yang nggak pernah ngecek, nah ini kalau ngecek dari 1000 ke 4000. Tapi kalau kita lihat turunnya juga drastis dari 10.000 sampai ke 1000 gitu. Apakah gorengan? Ya kita lihat pendapatannya gimana. Pendapatannya naik nih dari 26 jadi 78. Oh, naiknya cukup signifikan. Gitu. PR-nya gimana? PR-nya 12 kali, PBV 2 kali. Gitu. Menurut saya ini masih cukup bagus, masih cukup oke. Kenapa? Karena ya dia bagi dividennya cukup besar. Jadi ya wajar-wajar aja kalau perusahaannya itu harganya naik, dan dia juga cenderung turunnya kan juga udah parah tuh dari 10.000 jadi 1000-an. Nah, kalau kita hitung 1000 itu ketika harga saham 1000, pendapatannya 300, berarti kan PR-nya itu 3 kalinya. Sama kayak ADMF tadi. Nah, jadi wajar kalau dia naik terus gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang tele? Nah, tele ini jebakan ya. Ini kan kelas fundamental basic. Kalian yang kita belajar cuma per PBV. Nah, ini memang ada jebakan untuk orang-orang yang punya pemahaman fundamental yang nggak penuh. Gitu. Makanya ada kelas Stock School untuk saya jelasin kalian lebih dalam lagi tentang fundamental gitu. Nah, di sini kelihatannya PR-nya murah. 1,7, PBV juga 0,2 berarti harga perusahaan 1 miliar cuma dijual di harga 210 juta. Murah banget. Orang pasti bilang ini semuanya murah. Tapi kalau kita ngecek, ini sebenarnya ada hutang yang jatuh tempo gitu. Jadi kalau kita baca laporan keuangannya, itu muncul ada hutang yang jatuh tempo di tahun ini. Nah, pada saat kita cek uang cashnya mereka tuh kurang gitu. Setelah kurang, ya hutangnya juga nggak bisa buat bayar utang. Jadi syarat perusahaan bangkrut apa? Nggak bisa bayar utang. Jadi kalau nggak bisa bayar utang, ya udah bangkrut gitu. Jadi tele ya seperti itu. Dan kalau kalian baca hari ini ada muncul berita ya tele, saya jelasin tentang tele, memang bisnis perusahaannya juga nggak terlalu bagus gitu. Nah, link kita bisa lihat nih. Oke, harga saham perusahaan 2000, pendapatannya kira-kira 276. Kalau mau aman, lihat estimasi tahun lalu 300, tapi ini mulai turun nih Q1. Oke, berarti kita bisa ikutin lah anggapan 200 lah atau 250 nih di sini, karena kan labanya turun di sini. Oke, 270 atau 250, berarti kalau 250 untuk 2000 berarti PR-nya sekitar 8. Nah, ini kan 7. Oke, sebenarnya nggak terlalu masalah, ini cukup murah sebenarnya link. PBV juga 1,28.
untuk perusahaan yang coba kita lihat hutangnya 2T, modalnya 4T. Nah ini hutangnya DR-nya juga cuma 51% ya, berarti hutangnya cuma setengah dari modal. Kita lihat profil pemegang sahamnya siapa, masih cukup bagus. Cuma lihat di sini, oke, First Media, Asia Link ya masih ownernya masih cukup banyak. Nah cuma lebih baik lagi kita lihat dari laporan keuangannya, baca laporan keuangannya lebih dalam gitu. Kemarin kan isunya Link ini mau diakuisisi sama IPTV, cuma nggak jadi diakuisisi, makanya dia anjlok lagi. Nah kita nggak tahu kenapa diakuisisi. Biasanya kalau diakuisisi itu perusahaannya biasanya ada masalah ya, perusahaannya jelek, makanya diakuisisi, dijual di harga murah gitu. Makanya ini harus, kalau perusahaan udah turun dari 5.600 sampai 2.000 dan hari ini masih turun terus, nah itu biasanya ada masalah. Jadi harus lebih dicek laporan keuangannya. Oke, jadi perusahaan mungkin sampai di sini. Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Nah, terakhir itu di bagian corporate action. Jadi kalau kayak corporate action, LSIP ya. Nah, LSIP kita bisa lihat nih bagi dividennya tanggal 15 bagi dividennya Rp15 per lembar. Nah, come date-nya 24 bulan 7. Jadi yang mau dapat dividen LSIP harus pegang sahamnya sampai tanggal 24. Baru boleh jual setelah tanggal 24. Jadi kalau tanggal 24-nya dijual dia nggak dapat dividen. Oke. Nah, kapan uang dividennya dibayarkan, ditransfer itu tanggal 12 Juli. Jadi bukan tanggal 24 dapat terus tanggal 25 ditransfer, enggak. Ditransfernya itu payment tanggal 12 Julinya. Tanggal 12 Agustus, 12 Agustus baru ditransfer dividennya. Nah ini bisa kita lihat ada RUPS ya, begini RUPS-nya. Jadi kapan-kapan tanggal RUPS-nya di mana gitu. Nah ada kalau kayak Sampurna ini kita bisa lihat ada beberapa yang beda. Ada dividen, right issue, stock split, RUPS. Nah ini muncul. Jadi kalau kita lihat Sampurna itu pernah stock split ya 1:25 di tahun 2016. Jadi sebenarnya harga Sampurna itu bukan 1.800 waktu di tahun 2016 sebelum stock split. Harga Sampurna itu kalau kita setarain dengan sekarang berarti sekitar 40-an ribu gitu per lembar. Bahkan waktu 2016 kemarin sempat sampai ke 120-an ribu sebenarnya, 125 ribu. Jadi dulu itu Sampurna adalah saham yang paling mahal sebelum di stock split gitu. Tapi sekarang karena dia udah dipecah jadi 1:25 jadi kelihatannya 1.800. Sekarang yang paling mahal Gudang Garam. Dan Gudang Garam belum kelihatan adanya tanda-tanda mau stock split. Jadi itu yang bedanya. Kenapa IPO, kalau kita lihat kan profilnya dia IPO di harga 12.600 tapi kok harga sahamnya sekarang 1.800. Sampurna itu udah 3 kali kalau nggak salah stock split. Jadi sebenarnya satu lembarnya itu kayaknya 1.800.000. Itu stock split, kalian bisa nonton videonya di YouTube ya gitu. Oke, jadi sampai di corporate action kita bisa lihat semuanya. Jadi ini untuk pakai RTI bisnisnya. Kita masuk lagi ke materi. Makanya Warren Buffett selalu bilang buying great business at ridiculous discount. Jadi perusahaan itu kita harus cari perusahaan yang murah sebenarnya, bukan perusahaan yang bagus. Atau perusahaan yang bagus yang terdiskon kayak ADMF tadi, yang harusnya nggak pernah turun terus tiba-tiba karena COVID anjlok dari 12.000 sampai 5.000. Nah itu kesempatan sebenarnya gitu. Itu kesempatan untuk kita beli. Kenapa? Karena great business at ridiculous discount itu paling penting gitu. Makanya Warren Buffett selalu bilang better we buy fair company with a wonderful value rather than we buy a wonderful company with a fair value gitu. Jadi lebih baik kita beli perusahaan yang jelek tapi di harga yang bagus gitu, di harga bukan jelek ya, perusahaan yang biasa-biasa aja tapi di harga yang bagus daripada perusahaan yang wonderful di harga yang biasa-biasa aja gitu. Itu penting untuk kita ngecek analisa fundamentalnya. Nah, seperti Pak Lau Keng Hong ya. Pak Lau Keng Hong itu pernah untung banyak banget dari Java gitu. Waktu tahun 2004-2007 Pak Lau Keng Hong itu beli Java ini waktu masa flu burung. Jadi waktu masa flu burung harga Java ini turun nih. Lihat dari harga berapa di sini? 175 ya, tertingginya di sini 175, turun sampai ke 7 rupiah. Kok bisa 7 rupiah kok? Gitu.
apa perusahaan kan harga saham terendah itu 50. Ya, karena Java ini pernah stock split 1:5 gitu. Makanya dulu 7 ini berarti ya sekitar Rp75 turun gitu, dari sekitar 7 ribuan gitu. 7 ribuan turun sampai 50. Nah, ini murah. Makanya Pak Loh Keng Hong tahun 2004 sampai 2007 dikumpulin terus, dibeli terus Java. Gitu. Alasannya apa? Pak Loh Keng Hong kok berani beli waktu lagi kena flu burung, waktu lagi sahamnya justru anjlok-anjloknya. Pak Loh Keng Hong bilangnya gini, tenang aja, orang Indonesia itu nggak mungkin nggak makan ayam. Ya udah, jadi dibeli, dikumpulin deh sahamnya selama 2003 sampai 2005, 2006. Dia beli terus sahamnya, dikumpulin terus. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, yang dia beli kemarin di sini naik jadi ke 2000. Jadi bayangin, harga Rp7, anggaplah harga 7 rata-ratanya. Harga 10 rata-ratanya. Naik ke 2000. Berarti kan itu 200 kali lipat. 200 kali lipat itu dengan uang 10 juta, uangnya jadi 2M. Hanya dengan modal 10 juta. Bayangkan kalau dia belinya 10 juta, 100 juta, ya jadi 20M. Gitu. Nah, makanya kita nyari perusahaan justru lagi saat diskon, tapi perusahaannya ingat harus bagus gitu. Kenapa bagus? Karena gini, untuk lihat perusahaan bagus, kadang perusahaan rugi itu bisa juga dibilang perusahaan bagus. Kenapa? Karena perusahaan rugi itu bisa jadi ruginya karena memang lagi jelek aja di masa, kayak tadi MAPI, memang lagi COVID aja nih, lagi turun. Jadi makanya orang pasti kan lihatnya sekarang. Orang lihat sekarang pasti orang takut karena labanya turun, pasti dijual, harganya pasti turun. Nah, kita tinggal tungguin, kita tinggal lihat apakah nanti habis COVID balik lagi. Kalau balik lagi kan berarti dia bisa balik lagi, bahkan lebih tinggi gitu. Nah, jadi justru turun-turun itu kita lagi kumpulin gitu. Misalnya sekarang sih ya udah rekomendasi ya buat jangka panjang. Sekarang karena tadi kita bahas ya LSIP, rekomendasi saya yang saya pegang itu yang cukup banyak itu SIMP. Gitu. SIMP itu cukup gede, kalian bisa baca sendiri nanti SIMP, kalian coba sendiri buka di RTI. PBV-nya berapa, PER-nya berapa. Nah, itu kalian pasti nanya, "Kok kan SIMP ini minus." Minus itu berarti rugi. Emang boleh beli? Nah, itu makanya kalian harus baca laporan keuangannya, kalian harus lihat perusahaannya seperti apa, dia ruginya karena apa. Nah, itu bakal lebih kelihatan kenapa kita sebenarnya bagus beli SIMP gitu daripada LSIP. Karena kalau tadi LSIP 0,7 kali ya PBV-nya, kalau SIMP itu cuma 0,3 kali gitu. Jadi chance-nya naiknya cukup besar. Nah, itu bakal lebih jelas nanti kalau kalian ada di Stock School. Nah, banyak orang bilangnya gini, biasanya dari zaman dulu ketika kita tahu diajarin sama orang-orang tua kita disuruh sekolah, habis sekolah kita kerja, habis kerja kita nikah, habis nikah kita ngutang ya. Ngutang itu maksudnya beli mobil, beli rumah, itu kan KPR, nah itu ngutang. Terus habis itu kita kerja buat bayar hutangnya. Ya kan, habis itu kita punya anak, umur 60 kita pensiun, habis itu kita mati. Ya kalau umur 60 kita bisa pensiun. Gitu. Tapi ada beberapa yang sebenarnya ketika kita ngerti tentang pengaturan keuangan, ya kita sekolah, kerja, kita harus ngerti edukasi finansial ini yang penting. Banyak orang punya uang, ada teman saya, dia punya uang satu hari, dia cari uang 1 bulan 100 juta itu beneran gampang sekali. Gampang sekali 100 juta. Bahkan kadang 200 juta. Kita pun heran kok bisa segampang itu. Biasa gitu, memang kerjaannya jago lah gitu. Jadi pertama kali ketemu, dia nggak ada uang sama sekali justru di banknya. Nggak ada nabung sama sekali. Padahal pendapatannya sebulan itu bisa 200-300 juta. Oke? Nah, karena dia nggak nabung, kok bisa ada orang begitu? Bisa. Jadi ketika dia dapat uang, dalam 1 tahun dia kumpul mungkin punya uang jangankan 1 tahun, dalam sebulan itu dia walaupun dapat 300 juta, dia bisa habisin dalam sebulan itu 300 juta. Oke? Nah, biasanya di akhir tahun ada uang-uang sisa, itu dia bisa ajak satu keluarganya penuh, 10 orang berangkat gitu. Jadi ya memang nggak ada yang ditabung, benar-benar dapat uang habis gitu. Sampai
dia kenal saham, ya akhirnya gampang banget ngumpulin uangnya gitu. Nah ini yang penting, edukasi finansial. Banyak orang nggak ngerti. Banyak orang yang kerja dari Januari sampai Desember, habis kerja selesai, Desember habisin, Januari cari lagi, ngumpulin lagi, kerja lagi gitu. Cari sampai Desember habisin, Januari kerja lagi. Jadi benar-benar nggak ada yang ditabung gitu. Makanya sebenarnya harusnya kita kerja sampai Desember ya kita save, nabung gitu, invest gitu. Nah ketika kita invest, mungkin sekarang kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita bisa pensiun lebih cepat. Ketika nanti dividennya udah cukup, ya kita tinggal jalan-jalan aja, mau bebas mau kemana live gitu. Jadi lebih bagus sebenarnya seperti itu. Banyak orang justru beda pengaturan uangnya gitu. Nah Warren Buffett kenapa bisa jadi orang yang sangat hebat? Jadi orang hebat itu selalu dihargai oleh yang paling gampang uang ya gitu. Nah Warren Buffett kalau kita lihat di tahun 2017 kemarin, untuk makan siang, the cost of lunch with Warren Buffett itu sebesar 2,6 juta dolar. 2,6 juta dolar. Kebayang buat makan siang aja harus bayar 2,6 juta. Gitu, 2,6 juta berarti 26 miliar khusus untuk makan siang aja. Gitu. 2018 harganya naik jadi 3,3 juta dolar. Gitu. Jadi ini membuktikan seberapa besar hebatnya Pak Warren Buffett untuk banyak orang yang sampai pengen tahu cara pemikirannya seperti apa gitu. Karena ya legendaris sekarang ini ya Warren Buffett. Kita belum tahu nanti ketika Warren Buffett selesai siapa lagi nih penggantinya gitu, karena belum ada yang terlalu banyak keluar nih gitu. Benjamin Graham udah lewat, Warren Buffett udah lewat, kita nggak tahu setelah Warren Buffett nanti siapa. Mungkin Bill Gates mungkin ya. Makanya Warren Buffett selalu bilang, invest in as much of yourself as you can, you are the own biggest asset by far. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya yang penting itu adalah invest ke dalam diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jadi seberapa besar nilainya kita itu sebenarnya diukur oleh dalam dirinya kita. Justru pengetahuannya kita itu adalah investasi terbesar gitu. Jadi bukan rumah, bukan mobil, investasi terbesar itu adalah diri kita sendiri gitu. Makanya sebisa mungkin kita belajar banyak-banyak. Makanya kita ada stock school ya. Stock school itu kita bahas tentang advance-nya, supply demand, money flow, semuanya kita pelajari. Cash flow, balance sheet, laporan keuangan, rasio-rasio itu semua kita liatin. Kuantitatif, kualitatif itu semua kita ada. Makanya nanti ke depan juga Stock School bakal berubah bahannya, udah nggak ada yang basic-basic lagi kayak tadi, kita langsung bakal praktek gitu, lebih banyak ke praktek. Nah jadi kesimpulannya adalah mulai dari mana sih kalau kita mau beli saham? Kalau dari fundamental kita cek dulu profilnya, lihat siapa pemilik perusahaannya, lihat perusahaan itu apa, jualan apa gitu. Kalau perlu baca laporan keuangannya, baca laporan tahunannya. Kita lihat kinerjanya tadi secara gampang sih ada pendapatan per saham, PR-nya berapa, PBV-nya berapa, itu lihat sekilas di situ. Kalau memang oke, terus baca, terus lebih kaji lebih dalam ya kalau bisa. Nah ini baca dari laporan keuangannya, bener nggak pendapatannya itu 1 triliun atau dari yang lain nih pendapatannya 1 triliun gitu. Laba bersihnya 1 triliun, pendapatannya cuma 500 miliar. Nah, itu kan aneh tuh, dari mana tuh bisa dapat uang 500 miliar tapi dapat laba bersih jadi 1 triliun. Emang yang kerja bayar ke perusahaan kan nggak mungkin gitu. Makanya harus dicek. Cari tahu berita yang terkait gitu. Jadi kalau mau gampang baca gitu. Baca itu lebih bagus, lebih enak gitu, lebih membuka pengetahuan. Makanya kalau kalian baca, kok Chris ini perusahaan apa sih, perusahaan apa? Nah itu semua saya tahu banyak itu karena tiap hari saya baca. Baru kita tentukan apakah layak beli atau enggak. Nah fundamental itu kalau saya bilang lebih untuk memilih apa perusahaan yang boleh kita beli gitu. Kapan untuk masuk itu saya biasa pakai technical gitu. Makanya kalau kalian lihat kan di tabel itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah kita cek fundamentalnya. Oke, ini perusahaan boleh. Nah, makanya butuh tabel untuk apa? Untuk kapan kita bisa masuk. Jadi kan banyak tuh perusahaan-perusahaan bagus banyak, tapi kan nggak semuanya kita bisa masuk di harga sekarang. Nggak selamanya kita bisa masuk BCA di atas 31.000. Nggak selamanya kita harus beli MAPI itu di 1.000 gitu. Bisa jadi kita tunggu MAPI mungkin di
500 atau 400 baru MAPI masuk ke tabel. Nah itu kan jauh lebih baik gitu. Makanya kita harus ngerti dua-duanya, jangan pernah murni ngelihat fundamental, ngelihat teknikal aja, lihat fundamental aja, jangan, kalau bisa digabungkan gitu. Nggak ada yang benar-benar solid benar di saham itu. Untuk kondisi COVID seperti ini, bagus beli saham apa kok yang bakal naik tinggi jika COVID selesai? Sebenarnya yang paling berdampak kena COVID. Jadi yang paling berdampak kan kalau kita lihat tuh ada properti, ada travel, ada retail. Itu berdampak tuh. Jadi kayak MAPI tadi itu berdampak. Terus S-Hardware itu berdampak, perusahaan-perusahaan tour and travel itu berdampak. Terus properti yang kayak mall-mall itu juga pasti berdampak. Nah, itu kalau udah selesai dan ternyata labanya naik lagi, itu pasti kenceng tuh. Kalau kalian lihat harga saham-saham properti itu benar-benar terjun bebas. Nah, itu sekarang murah-murah sebenarnya. Tinggal kapan waktu yang tepat buat masuk. Jadi gimana tentukan waktu masuk, harga berapa, cara hitung. Nah, itu di technical gitu. Kita bisa pakai MACD, kita bisa pakai stokastik, kita bisa pakai yang lain gitu. Nah, itu banyak di sana. Tapi kalau memang mau dari fundamental ya tetap aja bisa juga. Cuma kan fundamental itu nggak selalu bisa bilang, oh PBV 0,3 murah, PBV 0,5 murah, PBV 3 mahal. Nggak juga. Kalau Sampurna itu PBV-nya bermain di 19 sampai 5. Jadi kalau Sampurna PBV-nya 5 itu murah karena Sampurna itu nggak pernah di bawah 5. Gitu. Makanya kalau waktu di COVID sempat 4 komaan itu udah murah banget walaupun dia 4 kali dari nilai wajar gitu. Tapi kenapa? Karena titik tertingginya Sampurna itu pernah sampai PBV 20, di mana kalau kita ambil tengah-tengahnya PBV-nya 12. Berarti rata-rata Sampurna itu harganya di PBV 12 kali. Gitu. Nah, itu yang kita pelajari kalau untuk LQ45. Gitu. Makanya kalau mau gampang ya pakai technical, tapi kalau mau benar-benar ribet sekalian ya pakai fundamental. Cuman pasti akan ada effort untuk lebih dalam untuk belajar fundamentalnya. Berarti selain ada MF untuk invest, SIM bisa masuk ya. Ya SIM kan nggak bagi dividen tuh ya, SIMP nggak bagi dividen, jadi kita mengharapkan cuma dari capital gain-nya, beli di berapa, jual di berapa. Kalau ADMF ini bisa buat jangka panjang banget karena dividennya juga cenderung stabil naik gitu, itu bagus. Jadi tergantung situasi ya, tergantung kalian maunya gimana. GIAA oke berarti, atau ada saran lain? GIAA itu sebenarnya permasalahannya adalah kalau kalian baca berita 2 hari lalu itu saya ada bahas tentang Garuda di Kontan. Nah, GIAA itu oke, COVID selesai, orang pasti banyak jalan. Cuma permasalahannya ke depan, apakah penerbangan tetap seperti dulu atau berubah? Karena kalau saya lihat, kemungkinan penerbangan itu dengan ada COVID ke depan bakal berubah. Jadi yang biasanya isi bisa 200 orang, mungkin bakal bisa jadi 70 orang di sepertiganya. Kenapa? Karena ada jarak aman. Terus, karena 70 orang satu pesawat, berarti kan yang harusnya tiket pesawatnya 500.000 bisa jadi 1,5 juta. Kenapa? Karena ya lebih mahal pasti. Kalau satu kali terbang dibagi 200 orang kan berarti lebih murah. Nah, banyak nggak orang mau jalan-jalan dengan uang sebesar itu untuk satu kali penerbangan? Gitu. Terus manajemennya sendiri, BUMN itu manajemennya ya biasa. Makanya tadi di awal saya ada bilang, perusahaan yang bagus harus perusahaan yang bisa bersaing di antara yang lain. Nah, GIAA itu kalau menurut saya nggak ada saingan gitu, karena ya nggak ada perusahaan premium lain, penerbangan premium lain yang bisa ngalahin GIAA di Indonesia, kecuali nanti perusahaan-perusahaan penerbangan luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, itu baru kita bisa lihat compare tuh antara GIAA sama perusahaan lain, apakah bisa bersaing gitu dari sisi harga, kualitas atau apa, itu semua kita lihat. Nah, makanya kalau sekarang GIAA saya kurang menarik karena nggak ada pembanding gitu. BJBR bagus kok untuk invest long term. BJBR itu isu sebenarnya mau digabung sama BEX Bank Banten. Itu permasalahannya, bukan masalah dia bagus apa enggak, karena isu mau digabung Bank Banten. Nah, Bank Bantennya itu yang berantakan
gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kalau nanti udah selesai isunya, udah lewat, Bank Jawa Barat itu sudah selesai digabung Bank Banten, nah kan berarti ada rasio tuh penggabungannya. Rasionya berapa itu kan pasti di merger, disesuaikan tuh berapa. Nah itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Kalau naik secara PBV-nya kan berarti nggak bagus gitu. Makanya itu yang harus diperhatikan Bank Jawa Barat. Makanya baca sih sebenarnya. HKMU PBV 0,3 per 6,15 tetapi daerahnya 161. Nah ini juga baca hutangnya tuh dari mana, hutang berbunga apa enggak, cashnya mereka berapa banyak, mereka baru IPO buat apa. Nah itu kan semuanya ada gitu. Telkom liability lebih besar daripada equity, apa itu kurang baik? Nah balik lagi, baca lagi laporan keuangannya, hutangnya ke siapa, berapa besar, terus pendapatannya mereka berapa banyak, uang cashnya mereka bisa buat bayar hutang apa enggak, hitung berapa banyak per satu orang itu biasa pakai bayar berapa ke Telkom dari pemakaian paket data dan lain-lain, itu semua kelihatan. Makanya fundamental basic itu ya boleh, cuma kalau memang mau belajar dalam ya mau nggak mau harus stock school. Faktor apa yang mempengaruhi pembelian saham? Apakah dari sisi pembagian dividen, contoh NISP, secara manajemen kepemilikan saham mayoritas dimiliki OCBC, tapi sahamnya masih murah. Apa opini dari Chris mengenai saham tersebut? Bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang apa enggak? NISP, Bank, OCBC. Nah NISP kenapa OCBC megangnya paling besar ya? Karena memang NISP kan udah diakuisisi sama OCBC. Nah kalau kita lihat pemegang sahamnya juga masyarakatnya bagus ya, cuma 14%, labanya cukup bagus, tapi lihat nggak pernah bagi dividen lagi sejak diakuisisi sama OCBC gitu. Ya RUPS tapi nggak pernah bagi dividen. Nah ini nggak menarik. Jadi walaupun labanya naik juga buat apa, kita juga nggak berasa ya kan. Nah kalau udah begini ya nggak terlalu, walaupun secara valuasinya murah, berarti kan kita hanya mengharapkan dari selisih kenaikan harga sahamnya ke capital gain-nya aja gitu. Daripada yang NISP, ada beberapa perusahaan yang lebih bagus dan masih bagi dividen kok, perusahaan bank. Contohnya BNGA. BNGA secara valuasi jauh lebih murah daripada NISP dan masih bagi dividen. Jadi prefer, kalau saya pribadi, saya mending pegang BNGA daripada pegang NISP. Karena NISP saya pegang 10 tahun pun saya belum tentu dapat uang ya. Kalau BNGA, at least saya pegang 10 tahun saya masih dapat dividennya. 1 tahun dividennya, kalau acuannya tahun lalu, dividennya 7%. Masih cukup besar. 10 tahun saya tunggu, saya dapat 70% dengan catatan labanya sama. Tapi kalau kita lihat Q1, labanya naik. Itu bagus. Jadi selama COVID ini bisa dibilang semua company yang bagus lagi diskon, iya. Jadi kesempatan sebenarnya sekarang ini untuk ngumpulin. Cuma kan balik lagi, orang kadang ngelihat saham 1 minggu rasanya udah kayak mau 10 tahun. Gitu, lama banget sahamnya nggak naik-naik. Tapi justru ya kesempatan, kalau memang perusahaannya bagus, toh buktinya SIMP pernah di 100-an sekarang naik, HMSP pernah di 1000-an sekarang udah mau 2000, Gudang Garam pernah di 30 ribuan sekarang udah 50 ribu gitu. Jadi ya apakah itu udah mahal? Belum. Kalau kita lihat Gudang Garam pernah di 90 ribu, pernah di 100 ribu, Sampurna pernah di 5.500, BNI pernah di 8.000, 9.000. Jadi ya masih banyak banget perusahaan-perusahaan murah sebenarnya. Gitu, nggak perlu takut. Saran, nama saham yang bakalan naik tinggi ketika COVID selesai apa kok? Soalnya kurang tahu banyak nama perusahaan. Hampir semua perusahaan pasti bakal naik tinggi waktu COVID selesai. Percaya sama saya. Terutama perusahaan-perusahaan LQ45. Tapi ya balik lagi, kalau LQ45 kalau mungkin kisaran setahun itu rata-rata 20-30% ya naiknya. Tapi kalau mau cari yang 50%, 100%, mau nggak mau kita cari yang second liner atau third liner. Nah salah satunya SIMP tuh masih saham kecil ya. Kalau kita lihat HKMU juga kenapa kita masuk, karena itu juga cenderung murah. Soci juga kalau kalian lihat itu PBV cuma 0,2, harga wajarnya 600-an. Jadi sekarang cuma dijual di harga 200, 120. Itu juga murah sebenarnya. Pernah kemarin sampai turun sampai 70 kan Soci itu. Terus cepat banget naiknya 140, nggak pernah turun lagi di bawah 100. Soci itu juga murah gitu.
Ada banyak banget perusahaan-perusahaan sih sebenarnya yang murah-murah, cuman tahan nggak ketika kalian nunggu. Indie yang kemarin kita tunggu, kalian lihat itu Indie itu PBV-nya sekarang baru 0,4. Itu udah naik dari 650 sampai 900. Itu masih 0,4. Kalian bayangkan kalau target PBV-nya 1, Indie itu keberapa? Makanya di Stock School kita udah ngumpulin Indie, udah SIMP kita udah ngumpulin cukup banyak gitu. Nah, sekarang kan udah mulai naik-naik tuh. Naik di Stock School kita belajar sangat dalam sebenarnya. Second liner market kapitalisasi sekitar berapa, third liner sekitar berapa? Sebenarnya itu nggak ada pasti ya. Kalau saya lihat, ya kita lihat aja. Kalau first liner pasti LQ45, second liner itu di luar LQ45 tapi perusahaannya masih cukup besar, mungkin kayak SMRA, Ciputra, CTRA. Terus itu masih masuk ke second liner ya, perusahaan-perusahaan cukup besar gitu yang bukan LQ45. Tapi yang third liner itu mungkin ya kayak tadi yang di bawah 1T atau mungkin harga perusahaannya 1 sampai 3T itu masuk ke third liner. Itu bisa dibilang seperti itu. Nah, ini di YouTube ya, di playlist itu kalian bisa lihat. Nah, untuk yang kalian mau belajar tentang PBV itu bisa lihat di sini di fundamental analysis ini PBV. Yang technical ada ya, technical di sini. Nah, ini ada pair sama EPS juga. Ini jelasin tentang pair dan EPS di YouTube kalian bisa nonton di situ, bakal lebih dalam taunya. Jadi makanya kalau kalian mau ikut Stock School udah nonton dulu semuanya, jadi nanti di Stock School bakal lebih nyaman, lebih cepat belajarnya gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup kelasnya. Cara menganalisa prospek suatu perusahaan ke depannya. Sebenarnya ini lebih kalian baca sih sebenarnya. Terus kalian lihat perusahaannya seperti apa gitu. Kalau saya kan memang udah 8 tahun ya, jadi memang pengalaman udah banyak banget. Jadi kita tahu tahun ini ada berita apa, ada acara apa, naiknya gimana, prospek ke depan gimana. Terus juga kita sering diasah ngelihat perusahaan kira-kira ke depannya seperti apa. Nah, itu juga jadi salah satu nilai tambah untuk kita ngecek perusahaan prospeknya. Tapi sebenarnya itu bisa dibaca. Perusahaan pun jelasin kok perusahaannya mereka mau ngapain ke depannya. Itu ada semua di perusahaan. Jadi kalian bisa cari tahu. Pengaruh berita-berita yang muncul harian itu biasa seberapa cepat kok pengaruh ke berita harian ke harga saham? Kadang nggak ngaruh, kadang gini, kadang waktu berita, kalian pernah dengar kan pasti buy on rumor, sell on news gitu. Kadang berita itu juga kita buat untuk supaya harga sahamnya, jadi sebelum berita itu sampai ke kita, itu sudah dikonsumsi banyak orang. At least pertama bisa jadi perusahaannya suruh wartawan ngeliput. Nah, perusahaannya berarti udah tahu dong sebelum berita itu keluar. Nah, terus wartawan nanyanya ke saya, berarti saya udah tahu berita itu bakal keluar. Terus wartawan ini mungkin cerita ke temannya, ada berita bagus nih, perusahaan ini mau bikin ini itu. Terus wartawan ini kasih ke editor untuk editor ketik. Nah, editor punya teman, mungkin dia cerita juga ke temennya. Terus editor keluarin ke publish di websitenya mereka. Nah, itu kan juga ada lewatan-lewatannya. Nah, bisa jadi sampai ke kita itu udah waktunya untuk jual. Karena kita udah tahu, bakal keluar berita ini kok, kita udah kumpulin duluan, kita udah naikin duluan. Waktu beritanya keluar, justru harga sahamnya turun. Ada pernah begitu. Medco, ingat banget waktu itu Medco, waktu laporan keuangannya keluar, laporan keuangannya naik ya, labanya naik, ternyata harga sahamnya justru turun. Gitu. Kenapa? Karena sebelumnya udah naik duluan, udah pada yang tahu. Gitu. Makanya sebenarnya kalau berita harus dicek dulu. Sebenarnya kalau saya lihat berita itu, saya lihat pengaruhnya ke depan gimana. Jadi saya nggak bakal lihat keluar hari ini. Saya lihat, keluarnya hari ini udah naik belum? Belum naik. Ke depan pengaruhnya gimana? Gitu. Oh, udah naik. Apakah ke depan masih bisa naik? Lihat prospek ke depannya gimana. Berita ini pengaruhnya nanti ke labanya gimana, ke pekerjaannya gimana. Itu jadi semuanya kita lihat gitu. Jadi jangan cuma telan mentah-mentah berita itu. Karena berita juga kadang emiten undang saya, Pak Kris ketemuan yuk. Nah, dia kasih makan, kasih apa, jelasin perusahaannya bagus-bagus. Nanti Pak Kris tolong bikinin analisa yang bagus ya buat perusahaan saya. Nah, kan kayak gitu agak susah kadang kalau analisnya nggak punya integritas.
perusahaannya jelek dibilang bagus. Nah itu kan bahaya. HMSP kira-kira bakalan sampai berapa harganya? Target HMSP dengan PBV tadi saya udah bilang, tengah-tengahnya HMSP itu PBV sekitar 11-12. Jadi kalian tinggal kali aja PBV-nya. Jadi harga wajarnya kalau nggak salah tuh 200. Jadi kalau 11 atau 12, pokoknya kemarin itu saya hitung kira-kira targetnya Sampurna itu dengan harga tengah-tengah ya PBV-nya itu di target 3.100, 3.200 itu targetnya Sampurna secara fundamental. Kapan sampainya? Ya kalau fundamental ya harus sabar nunggu. Cuma kan balik lagi dari 1.000 kita beli sampai ke 3.000 kan untungnya juga 200% gitu, lumayan. Mengenai dividen, kalau misalnya kita jual saham kita setelah tanggal recording date dan sebelum payment date, apakah tetap dapat? Yang penting pegang waktu come date. Jualnya waktu setelah come date, tetap dapat, tenang aja. Makanya nonton video dividennya kalau untuk lebih jelas. ADMF di atas harga wajar masih bagus untuk masuk harga. Nah, untuk menghitung harga wajar, tadi kan kita bisa bilang pakai PBV nilai intrinsik. Tapi sebenarnya PBV juga tadi kadang kan ada, nggak mungkin Telkom itu kita minta PBV yang sampai di bawah 1. Telkom nggak pernah PBV yang di bawah 1. Telkom itu 3 itu PBV kita udah bilang murah. Gitu. Kenapa? Karena Telkom itu selalu bermain pada PBV 3 sampai PBV 5. Gitu. Jadi kalau kita bilang 3, Telkom sudah 3 kali lipat dari harga wajarnya. Apakah itu murah? Murah. Kenapa? Karena biasanya Telkom sampai 5 kali lipat. Jadi sekarang 3 itu murah. Jadi kalau ADMF, harga ADMF udah di atas harga wajar. Harga wajarnya 7575 kalau nggak salah. Nah sekarang udah 7.700. Apakah lebih murah ADMF? Ya kalau kita bilang ADMF nggak. ADMF itu sebenarnya dia PBV 1 itu masih murah. Karena dia biasanya bermain bukan di PBV 1. Dia bermain PBV di atas itu. Gitu. Idealnya berapa jumlah perusahaan untuk kita pegang untuk investasi jangka panjang? Saya selalu bilang kalau maksimal kita punya uang di bawah 10 miliar ya. Kalau uang kita itu di bawah 10 miliar, itu seharusnya kita bermain pada 3 sampai 10 perusahaan, nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, berarti uangnya kita pecahnya terlalu banyak, dan ketika naik nggak terlalu berasa. Tapi kalau kita punya cuma 5, kan jadi lebih berasa tuh, lebih dikit. Waktu naik jadi lebih enak gitu. Daripada belinya sampai 100, waktu naiknya cuma 100 rupiah gitu kan nggak berasa. Jadi ya lebih capek nunggunya, lebih capek nganalisanya gitu. Dan kalau analisa kita benar, kita nggak bakalan beli saham aneh-aneh kok. Beli saham sampai, misalnya saya beli bank, tapi saya beli banknya BCA, BRI, Mandiri, BNI, semua saya borong banknya. Ya itu kan berarti nggak analisa gitu. Kalau kita analisa, kita pilih 1 atau mungkin 2 lah yang paling bagus dari bank gitu. Oke, udah cukup. Kalau lebih baik nambah saham yang udah ada atau nambah baru? Kalau perusahaanmu bagus yang udah beli, nambah aja yang udah ada. Nggak perlu takut. Justru makin nambah makin tebel. Indi itu waktu kemarin saya pertama kali beli di 655. Waktu kemarin koreksi ya, kan saya nggak jual tuh dari 655 sampai ke 1000. Saya nggak jual tuh. Waktu dia turun sampai ke 880, saya beli lagi Indi kemarin lebih banyak. Gitu. Jadi ya nggak masalah, nambahin. Nah sekarang kan udah mau naik 1000 lagi, untung saya lebih tebel lagi di Indi. Gitu. Yang penting kita yakin perusahaannya bagus apa enggak. Kalau perusahaannya nggak bagus ya ngapain kita tambah. Gitu. Kalau perusahaannya targetnya sudah tercapai ya berarti kita jual. Gitu. Kalau terlalu banyak kan berarti untung kita jadi lebih kecil di perusahaan itu. Karena nyari perusahaan bagus itu nggak gampang. Oke, terima kasih semuanya udah ikutan kelas hari ini.